Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Siska ada? Mbak Nurul ada? Hadir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Allah muliakan kita dengan amal-amal soleh. Salah satu amal soleh yang utama adalah menuntut ilmu yang lebih penting daripada sholat sunnah. Setelah yang wajib, yang lebih penting adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah lebih baik daripada makan dan minum. Menuntut ilmu akan menunjuki jalan seseorang. Menuntut ilmu bisa menjadikan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak yang semangat untuk beribadah, banyak yang semangat untuk zikir, banyak yang semangat untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi masalahnya ada ilmunya enggak? Karena dalam Islam itu tidak hanya butuh semangat, ya, tidak hanya butuh semangat, tapi butuh ilmu. Ya, yang pertama tentu keikhlasan, ya, keikhlasan. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita ketemu di pengajian Al-Hansa Cilandak. Ada pengurus-pengurusnya, alhamdulillah. Pengajian ini ada beberapa pengajian yang lemot ketika masuk COVID, tapi Al-Hansa ini justru larinya lagi kenceng ketika COVID ini. Ya, mudah-mudahan istiqomah dalam ya, menjadi pahala buat para pengurusnya. Baik, ya kita akan bahas, insya Allah sih nanti ke depan kita bahas kitab ya. Kitab tentang doa dan zikir dan penjelasan-penjelasannya. Insya Allah nanti akan diberitakan. Saya lagi cari coba referensi yang bagus untuk kitabnya. Nah, untuk sekarang kita akan coba bahas tentang masalah kehebatan zikir pagi dan sore. Ya, kita sering dengar orang bicara tentang zikir pagi dan sore. Sampai-sampai ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa sih bedanya zikir pagi petang sama zikir pagi sore? Ya. saking semangatnya dia nanya, apa sih zikir pagi petang sama bedanya sama zikir pagi sore? Sama aja, Bu, ya, sama aja, ya. Bahkan ada seorang ulama ditanya, bagusan mana baca Quran dengan zikir pagi sore? Habis asar misalnya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu habis asar pengen apa? Pengen baca Quran apa pengen baca zikir pagi sore? Kemudian ditanya Syekh. Maka Syekh menjawab, dia zikir pagi sore karena zikir pagi sore itu waktunya terbatas. Sedangkan baca Quran kan luas waktunya, kapan saja dia mau bisa. Jadi yang diutamakan yang memang waktunya dulu, ya, waktunya dulu. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, saya akan share screen. Saya akan bicara tentang zikir secara umum, kemudian baru kita bahas zikir secara khusus, yaitu zikir pagi sore. Karena Masya Allah, zikir ini ya menyebabkan amal itu jadi sempurna. Jihad tidak akan sempurna tanpa zikir. Puasa tidak akan sempurna tanpa zikir. Salat tidak akan sempurna tanpa zikir. Maka zikir adalah penyempurna amal ibadah kita. Baik, saya akan share screen makalahnya. Taib kelihatan Bu Siska atau Bu Nurul? Kelihatan Ustadz. Kelihatan. Taib, siapa yang mau baca duluan? Silakan. Saya aja dulu Ustadz. Taib. Ini Bu Siska apa Bu Nurul? Siska Ustadz. Ya, kemarin berarti. Iya. Ya. Nanti gantian aja Ustadz. Manajernya Nurul. Ya, ini dan MC. Ya, lanjut Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk selalu berzikir. Al-Alama As-Sa'di rahimahullah
Mengingat Allah adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Baik, ini dari tafsir Karirur Rahman, Taisir Kalamil Mannan, Sunan Al-Baqarah, ayat 152 kata beliau, ini ahli tafsir ya, ahli tafsir Syekh Nasir Sa'adi, gurunya Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tafsir yang tenar namanya tafsir As-Sa'adi. Jadi ibu-ibu kalau pengen beli tafsir yang gampang, ringan, nah namanya tafsir As-Sa'adi. Ya, tafsir As-Sa'adi. Nah, ini As-Sa'adi nama beliau ya, As-Sa'adi. Tafsir yang ringan, mudah ya. Kalau Ibnu Katsir harus ada yang nerangin, ada guru. Kalau tafsir As-Sa'di insya Allah Allah mudahkan karena memang pokok-pokoknya saja ya. Wa dzikru huwa ra'su syukri kata beliau. Mengingat Allah adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika kita berzikir sebenarnya itu tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah. Ya, ketika kita berzikir berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Ya, oleh karena itu syukur itu kan banyak ya, orang-orang kita tuh syukur itu suka rada lebay ya. Ya, oh ini anak saya lulus ujian, syukuran, gini ya. Makan-makan ya. Oh anak saya sembuh dari sakit, ya syukuran ya. Oh suami saya naik jabatan, syukuran ya. Oh suami saya nikah lagi, syukurin. Jadi ya kadang-kadang orang-orang tuh suka syukuran itu suka banget gitu ya. Dan syukuran itu selalu identik sama makan-makan ya. Ya coba kalau dengar syukuran makan-makan. Padahal cara bersyukur yang paling gampang adalah sholat yang pertama ya. Yang kedua adalah zikir. Jadi Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa? Karena bersyukur. Pengen menjadi hamba yang bersyukur. Dan sama kita juga ketika bersyukur berzikirlah kepada Allah. Ya, karena berzikir adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Ini kata-kata yang bagus, yang indah buat jadi status buat ibu-ibu bahwa ketika kita mengingat Allah berarti itu adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kita lihat ini perintah untuk kita akan bahas zikir secara umum ya. Baru nanti kita fokus. Kalau zikir secara umum aja udah begini, gimana zikir pagi sore gitu ya. Nomor lanjut teh, karena Karena hanya Allah yang berhak dipuji. Allah Subhanahu wa taala terpuji di dunia dan di akhirat. Allah terpuji dalam segenap keadaan. Dan dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Baginya pujian di dunia dan di akhirat, dan hanya miliknya lah keputusan hukum, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 70. Kenapa kita suka berzikir? Karena memang hanya Allah yang berhak dipuji. Kalau manusia dipuji GR, ya manusia dipuji GR. Kalau Allah memang berhak dipuji. Ya lagi corona gini aja, masya Allah, pujian buat Allah luar biasa. Terlalu banyak hikmah. Sampai ada ibu-ibu bilang, ini corona lebih banyak hikmahnya daripada mudaratnya gitu loh. Ya, kenapa? Ya terlalu banyaklah nikmat yang Allah berikan. Abu ulaka bi ni'amatika alayya wa abu bizambi. Ya, aku akui segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku akui betapa banyak dosa-dosaku. Ibu-ibu yang suka baca Sayyidul Istighfar itu kalimat luar biasa. Kita akui nikmat Allah begitu banyak tapi syukur kita terlalu sedikit. Makanya ada seorang salafus saleh ditanya pagi-pagi ditanya, "Apa kabarnya hari ini?" Dia jawab, "Pagi ini saya tenggelam dalam nikmat tapi lemah dalam bersyukur." Ya, lemah dalam berzikir. Pagi ini kita ketemu anak, Allah bangunkan lagi kita, dikembalikan lagi roh kita. Kita bisa ta'lim lagi, Masya Allah. Ya, betapa banyak berita-berita teman-teman meninggal dan lain sebagainya. Maka kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena memang hanya Allah yang. Kenapa kita harus sering mengingat Allah? Karena hanya Allah yang berhak diingat. Hanya Allah yang berhak dipuji. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu." Nah, di sini kalimatnya. Lahul hamdu. Ya, dialah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Baginya pujian. Ya, di mana? Fil ula wal akhirah. Maksudnya pujian di dunia dan di akhirat. Nah, jadi hanya Allah yang berhak dipuji. Ya, kalau kita muji-muji orang, ya malah hati-hati yang dipuji GR. Ya, baik. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Tadi karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena memang hanya Allah yang berhak dipuji. Ya, hanya Allah yang sangat-sangat berhak untuk diingat. Ya.
Kemudian dari Aisyah, lanjut ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditimpa keadaan yang menyenangkan, beliau berkata, Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan darinya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sedangkan jika beliau ditimpa sesuatu yang tidak disenanginya, beliau mengucapkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segenap keadaan. Tuh, jadi Nabi kalau lagi senang, lagi susah, memuji Allah ya, berzikir ya. Ya, jadi kalau lagi senang, Bu Nurul, Bu Siska baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ya Allah. Ya, lagi Covid gini banyak rezeki. Ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji udah hafal belum Bu Siska? Alhamdulillah udah Ustaz. Nah, ya kalau lagi susah Alhamdulillah. ala kulli hal. Kalau lagi susah, ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu ditanya gimana lakinya Bu, alhamdulillah ala kulli hal tat. Ya ini alhamdulillah ala kulli hal tat. Berarti kagak bagus dong gitu ya. Jadi inilah bagaimana Nabi SAW selalu memuji Allah. Maka kita yang selalu berzikir mengingat Allah, ya berarti mencontoh Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi berkata, aku nasihatkan kepada kalian agar banyak mengingat Allah. Karena hal itu adalah obat. Ya, mengingat Allah, kata Salman Al-Farisi, adalah obat. Dan tahanlah diri kalian dari banyak mengingat-ingat manusia, karena hal itu adalah penyakit. Ingat Allah jadi obat. Ya, ingat manusia sakit hati. Ya, pembantu udah diurus-urus, dikasih ini itu, dia pulang kagak balik lagi. Ya, kita kalau nginget-nginget sakit gitu loh ya. Ya, makanya banyak mengingat Allah karena hal itu adalah obat. Ya, mengingat Allah bukan hanya bentuk syukur, bukan hanya bagian daripada kebiasaan, tapi mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah bagian daripada obat. Contoh ketika ada orang meninggal, ya kita mungkin kehilangan siapa, tetangga atau saudara atau teman atau adik ibu yang kehilangan orang tua. Zikirnya kan cuma satu, apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kata-kata hebat sekali loh. Hanya kepada Allah. Semuanya kan, semua milik Allah. Dan hanya kepada Engkau Allah. Hanya Allah kita semua akan kembali. Itu kalimat yang luar biasa itu. Ya, kalimat apa? Kalimat di mana orang yang sedang musibah diingatkan dengan satu kalimat yang membuat dia sadar bahwa semua milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah adalah obat, sedang mengingat manusia adalah penyakit. Kenapa? Ya, karena mengingat manusia pasti akan ada plus minusnya. Tapi kalau Allah selalu plusnya aja yang ada. Selalu tanda kebaikannya saja. Bahkan sering orang-orang yang menghujat dan lain sebagainya dikasih rezeki kok. Ya, orang kafir dikasih rezeki. Orang-orang yang benci, ya ada orang Islam yang lagi buron sekarang tuh siapa namanya si Fulan itu ya. Ya namanya si Islami banget, Masya Allah, dicaci maki Allah, dicaci maki agama ini ya. Jadi betapa banyak orang yang mencaci maki Allah, tapi Allah selalu memberikan rezeki kepadanya. Ya, Allah memberikan kemewahan malah buat mereka. Tapi sayang jadi istidraj, jadi ujian buat dia. Kemudian tidak ada. Tidak ada sesuatu hal yang paling dicintai oleh Allah selain pujian untuknya. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah selain pujian untuknya. Baik, Hadis ini riwayat ya. Abu Ya'la. Jadi Syekhan dan Syekh Albani, dihasan kalau Syekh Albani, tidak ada suatu hal yang paling dicintai Allah selain pujian untuknya. Makanya sebaik-baik doa itu apa? Ada yang tahu teh? Ada, coba Bu Nurul tahu sebaik-baik doa apa? Kata Nabi? Alhamdulillah ya Ustaz Ustaz. tahu? Ya taib, benar. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu apa tadi? Alhamdulillah. Ya, makanya kita disuruh baca subhanallah wa bihamdi ya setiap pagi sore 100 kali Masya Allah itu. Makanya kalimat-kalimat yang ada ya kalimat-kalimatnya ada keutamaannya masing-masing. Ya, jadi dalam sebuah hadis disebutkan wa ma min syai'in ahabbu ilallah minal hamd.
Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah selain pujian. Ya, pujian. Bahkan bentuk zikir berupa ya pujian mengandung pahala yang lebih besar. Nah ini ya makanya tadi dibilang sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Dalam sebuah hadis dinyatakan walhamdulillah wala ilallah Allah astafa min kalami arba'an subhanallah ya. Artinya teh terus sungguhnya Yang Allah memiliki 4 ucapan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah tulis baginya 20 kebaikan, atau dihapus darinya 20 keburukan. Barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, maka juga terhitung demikian. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka juga terhitung demikian. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sungguh tulus dalam jiwanya, tercatat untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan baginya 30 keburukan. ya disebutkan oleh Syekh Ahmad Syaikhana Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Jadi Masya Allah kalau kita baca alhamdulillah ya alhamdulillahirabbil alamin sungguh tulus dalam jiwanya. Ya, tercatat untuknya 30 kebaikan. Ya, dan dihapusnya baginya 30 keburukan. Ya, makanya kita selalu baca semuanya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Pagi-pagi kita baca subhanallah bihamdi. Tadi ya Nabi alhamdulillah ala kulli hal. Ya, banyak kalimat-kalimat. Coba Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Coba kalau lagi mau doa, coba syarat berdoa apa? Baca hamdalah kan? Ya, memuji Allah tuh syarat berdoa tuh. Syarat berdoa tuh yang pertama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, baru baca salawat. Ya, boleh dengan istighfar juga boleh. Jadi, Masya Allah, banyak hal-hal yang dimulai dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillah. Ya, pujian buat Allah. Jadi kita lagi bahas secara global tentang hebatnya pujian-pujian buat Allah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah ya. Mengingat Allah banyak caranya. Ya, banyak caranya. Salah satu cara yang paling gampang ya zikir. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf menyatakan bahwa eh paling orang yang nggak mau zikir ya hanya orang yang tidak normal. Kenapa? Karena zikir ini nggak perlu pakai macam-macam loh. Ya, di mana aja bisa kecuali di kamar mandi aja nggak boleh. Ya, Anda bisa melakukan apa-apa. Di mana Anda melakukannya silakan ya. Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata lanjut ya. Ibnu Qayyim berkata, zikir yang paling afdol atau utama dan paling bermanfaat adalah zikir yang 1. Bertepatan antara hati dengan lisan, 2. Termasuk dari zikir-zikir nabawiyah, dan yang ketiga, orang yang berzikir mengerti makna-makna dan maksudnya. Jadi kalau kita pengen zikirnya tuh maksimal, bagus, mantap, maka penting untuk memperhatikan 3 aspek ini gitu loh ya. Ya, 1 zikirnya bertepatan antara hati dan lisan. Jadi nggak apa-apa sih orang zikir sambil aktivitas ya. Sambil masak, sambil ngajarin anak, sambil nyetir nggak masalah. Cuma tetap yang lebih fokus, yang lebih baik ada yang lebih fokus. Ya, yang lebih yang lebih baik adalah yang punya waktu. Nggak wudhu dulu, walaupun sunnahnya berwudhu. Ya, jadi ketika berzikir sambil melakukan aktivitas tentu lisan ngomong tapi hati kurang. Makanya ketika Anda pengen zikirnya terbaik, maka bertepatan antara hati dan lisan tuh klik ya. Kemudian termasuk dari zikir-zikir nabawiyah. Jadi sumbernya jelas, zikirnya nggak ngarang ya. Ya, zikirnya tuh jelas nggak ngarang. Ada orang zikirnya ada hu 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 hu. Apa itu hu 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 ya? Dia nggak pernah Nabi Muhammad zikir dia gitu. Ya, ya subhanallah alhamdulillah ya dilengkapi lah ya dilengkapi. Ya, jadi zikir ini akan lebih bagus ketika bertepatan dengan hati dan lisan, kemudian bersumber dari zikir-zikir nabawiyah dari Nabi SAW, kemudian orang yang berzikir itu ngerti makna dan maksudnya. Oh, zikir ini keutamaannya ini. Oh, zikir ini maksudnya ini. Oh, zikir ini luar biasa loh. Siapa yang masuk pasar, baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku
Apal nggak Bu Siska? Belum Masuk Ustaz. pasar. Nah, kalau masuk pasar, Udah padahal sering dibalik. ke pasar, sering ke mall, ibu-ibu tuh kadang-kadang ya suka lupa ya, padahal ke mall sering waktu apalagi lagi masa normalnya. Sayang banget kalau nggak dapat pahala dari masuk mall itu ya. Mungkin kalau Bu Siska pernah nginep di hotel mana? Kalau lagi di Mekah ya, ada depan itu kan ada hotel hotel apa Hilton ya. Depan hotel itu sekarang namanya udah diganti bukan Hilton tapi Mercure. Samping Hotel Zamzam atau As Sofwa itu gede banget itu tulisan di Arab itu ya memang begitu setiap pasar ada tulisan doa masuk pasar. Nah, termasuk di hotel apa tadi Hilton itu ya. Di Hotel Hilton itu ada tulisan gede doa masuk pasar. Di depan dan di dalam gitu loh. Ya di depan gede banget. Maka saya pernah bikin konten di depan Hotel Hilton itu sama seorang artis. Kita bikin konten apa? Konten doa masuk pasar. Konten doa masuk pasar. Ya di depan Hilton itu gede banget tulisannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bedanya cuman ada wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ibu kan akalnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Ini tinggal tambahin doang kok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar baca doa itu diampuni 1.000.000 dosa, ditambahkan 1.000.000 kebaikan, ditambahkan 1.000.000 derajat dan dibuatkan rumah di surga oleh Allah. Wih, luar biasa itu. Kenapa begitu hebat Pak Ustadz doa masuk pasar paling? Karena yang baca emang jarang. Yang baca emang jarang. Orang masuk pasar tuh Keinginan boro-boro belanjanya baca. jadi kurang nggak Ustaz? Oh, mungkin ya alhamdulillah kalau berkurang mah ya. Penting itu Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya pribadi kalau ke mall ya cuman masuk doang terus keluar lagi aja sekedar baca itu aja. Oh, ngapusin dosa 1.000.000 ya ngangkat derajat terus apalagi dapat rumah di surga masuk keluar lagi. Kalau ibu kan enggak masuk terus enggak pulang-pulang gitu loh. Jadi bedanya saya masuk tapi saya keluar lagi. Makanya ada dulu orang salaf ketika dia mau ngasih hadiah sama seseorang. Nih ini penting bisa dicontoh ya. Hadiah itu tidak harus berupa barang. Hadiah itu tidak harus berupa apa ya, berupa apalah cenderamata. Jadi suatu ketika orang ini saya baca dalam sebuah kitab tentang apa amal-amal saleh. Jadi orang ini pengen ngasih hadiah sama saudaranya, dikasih tahu saudaranya, "Hei, Fulan, aku mau kasih hadiah sama kamu." "Apa?" "Ada satu zikir yang kalau kamu baca, diampuni dosa 1.000.000, dinaikkan derajat 1.000.000, kemudian ditambah kebaikan 1.000.000 dan dibuatkan rumah di surga." "Apa tuh?" "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir." Kalau kamu baca ini ketika masuk pasar, kamu dapat pahala-pahala tadi. Wah, langsung orang itu pergi ke pasar, masuk ya, terus keluar lagi ya gitu. Jadi Masya Allah dan itu ada apa riwayatnya setahu saya Hasan ya, Hasan itu bagus. Jadi Masya Allah ketika kita tahu ilmunya, ih di mana-mana, aduh kalau tahu nih ya keutamaannya apa, maknanya apa, jadi kita tuh ah ke pasar ah saya kalau sama anak-anak gitu ya, ke mall misalnya di masa-masa normal gitu ya. Jangan lupa. Ya, baca doa masuk pasar. Mau masuk pasar semuanya gitu loh ya. Sambil masuk ya. Enggak usah ngangkat tangan ya, depan satpam baca begini. Ya, takutnya malah Jadi alasan dibawa. untuk masuk mall dong ya, Iya. Ustadz. Ya. Jadi ketika kita masuk mall, masuk pasar, ahsan baca doa tadi dan orang yang mengerti maknanya, maksudnya, hadisnya, keutamaannya nggak bakalan dia mau lepas itu. Ya, wih rugi banget. Ya, masuk pasar baca doanya keren nih, pahalanya gede. Maka kita penting mengerti tentang makna-makna doa-doa yang kita baca atau yang belum kita tahu. Jadi di depan Hotel Hilton tuh gede banget tulisan itu, doa masuk pasar. Tapi sayang ya orang sudah terlena dengan tulisan museum di sebelahnya. Kan ada tulisan museum di sebelahnya, ada apa makanan macam-macam. Jadi
Karena mungkin begini ya, kenapa Pak Ustadz kalau saya baru dengar, ya bukan baru dengar, ya kalau yang baru ngaji mah mungkin baru dengar, tapi banyak yang sudah tahu. Ya ada lagi, tapi kalau jarang yang baca Pak Ustadz, ya karena mungkin disangkain di atas itu ditulisnya sangkain assalamualaikum gitu loh. Pokoknya setiap ada tulisan Arab di atas pintu, jadi sangkain pasti assalamualaikum. Padahal itu doa, ya doa. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu pengen tahu apa yang saya bilang tadi ya mudah-mudahan nanti kalau masa normal udah aman bisa umroh lihat tuh ya. Doa itu gede ada di luar ada di dalam ya di Hotel Hilton ya di samping Hotel Zamzam. Ya, jadi Bapak Ibu sekali menaikkan Allah zikir ini akan lebih hebat ketika bertepatan antara hati dan lisan termasuk zikir-zikir nabawiyah, doa-doa nabawiyah, termasuk juga Anda ngerti makna-maknanya. Gak bakalan orang tinggalin doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau dia tahu apa maknanya. Makanya tadi saya bilang sama Bu Nurul, kenapa nggak coba bahas tentang kitab doa dan zikir. Makanya saya tadi cari-cari, udah mesen saya lagi OTW. Saya pengen baca buku-bukunya. Ternyata penjelasan tentang apa makna doa ini, apa zikir ini, maksudnya apa, dan lain sebagainya. Karena banyak hal-hal yang kita baca sehari-hari tapi kita nggak ngerti, nggak paham. Ya nggak paham, cuman kata Ustadz, ya udah padahal kalau dibahas Masya Allah luar biasa. Ya baik kita lanjut. Lanjut ya, zikir adalah Zikir adalah sebuah kebutuhan hati. Ibnu Taimiyah berkata, zikir pada hati semisal air yang dibutuhkan ikan. Lihatlah apa yang terjadi jika ikan tersebut lepas dari air. ya jadi hati ini semisal hati ini semisal ikan. Zikir ini kayak air. Gimana kaifa halus sama kizafari kalma? Gimana nasib ikan kalau nggak ada air? Maka air ini diibaratkan dengan zikir. Lanjut. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan menjadikannya berkilau dengan zikir. Karena zikir dapat menjadikannya berkilau hingga dia meninggalkannya. Seperti cermin yang putih, maka apabila dibiarkan, dia akan menghitam. Nah, maksudnya hati ini bisa berkilau, glowing. Jadi bukan muka yang diglowingin gitu ya, diedit-edit muka teh. Ya pakai multifunction beautiful apalah gitu ya. Banyak orang ibu-ibu diedit-edit mukanya. Kalau pengen glowing mukanya jikir ya. Jikir tuh ya, kagak usah operasi-operasi, kagak boleh. Ya jikir. Maka siapa yang berzikir akan menjadi berkilau hatinya. Ya hingga seperti cermin yang putih. Maka apabila biarkan dia akan menghitam. Makanya kaca yang sudah bersih ini terus dipiara. Ya terus dibaca zikir. Khususnya zikir pagi sore. Ya kan zikirnya ada macam-macam. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada zikir sebelum tidur, ada zikir bangun dari tidur, ya ada zikir yang bersifat bebas. Kapan aja, di mana saja. Ya lanjut Dan menghitamnya hati. Dan menghitamnya hati dengan dua hal. Pertama dengan lalai, kedua dengan dosa. Dan menjadikannya berkilau dengan dua perkara. Dengan istighfar dan dengan zikir. Al-Walid Masya Allah. halaman 40. Dan jadi hati ini bisa menghitam. Apa yang membuat hati hitam? Ya Allah, lalai. Makanya hati-hati ya. Lagi lockdown, masih di rumah, apalagi Masya Allah berita-berita resesi udah mulai banyak dibahas. Singapura udah resesi, Jerman katanya udah resesi, banyak negara-negara yang udah resesi, maksudnya ekonominya mungkinnya. Nah Indonesia gimana nih? Maka jangan sampai di rumah mulu nggak ngapa-ngapain. Ya di rumah mulu, berlalunya masa akhirnya menghitam hatinya, naudzubillah. Maka hati menghitam karena apa tadi? Lalai. Ya, karena lalai. Kemudian hati menghitam dengan dosa. Maka yuk kita kilauin lagi, kita glowingin lagi. Dengan apa? Dengan istighfar dan zikir. Lanjut berkata. Berkata Al-Alamah bin Bas, semoga Allah merahmatinya, barang siapa yang menjaga waktunya dengan zikir atau mengingat Allah, membaca Al-Quran, berteman dengan orang-orang yang baik, menjauh dari berteman dengan orang-orang yang lalai, maka akan baik dan lembut hatinya. Majmu' Al-Fatwa 2445. Siapa yang jaga waktunya? Ya, dengan apa? Zikir. Ya, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Baca Quran, teman dengan orang-orang baik. Ya, maka insya Allah maka hatinya akan lembut. Ya karena yang bisa membuat orang berubah itu karena
teman. Teman bisa membuat orang berubah. Dia nggak suka ke clubbing. Tapi berteman sama teman yang salah, ketemu di mana? Ketemu di sekolahan, kan anaknya sama-sama sekolahnya ya, kumpul cerita-cerita. Ya dong ikut deh sekali-kali. Ya kan dia juga nyari member ya. Dia nyari follower juga gitu lah. Maka setan tuh suka nyari follower gitu lah ya. Maka kita juga suka nyari follower. Follower apa? Follower kebaikan gitu lah. Oh iya, boleh deh. Ya boleh deh ikut. Lama-lama jadi senang, suka. Ya itu teman tuh. Makanya kata Imam Al-Balakhi, beliau mengatakan salah satu cara bertobat adalah meninggalkan teman. Susah orang bertobat kalau nggak ninggalin teman. Ya, coba. Ya, dia tobat tapi nggak ninggalin teman. Jeleknya susah lah. Karena banyak orang berubah gara-gara teman gitu loh. Ya, maka kalau memang mau berdakwah ya berdakwah. Tapi kalau Anda malah terbawa ya jangan. Maka penting ya zikir, baca Quran dan berteman. Ya, malah kata Umar bin Khattab, berteman dengan orang-orang soleh itu nikmat kedua setelah nikmat Islam. Nikmat kedua setelah Islam kata Umar bin Khattab adalah punya teman yang soleh. Masya Allah ya. Ya punya teman soleh itu Masya Allah ngingetin kita sholat, ngingetin kita kebaikan. Itu teman-teman kayak gitu ngingetin kita kalau kita salah, ngeritik kita. Nah, itu teman yang jarang kayak gitu tuh. Ya, maka nikmat yang terbaik setelah nikmat Islam kata Umar bin Khattab adalah nikmat punya teman yang soleh. Karena teman yang soleh akan mengajak dia ta'lim, mengajak dia zikir, mengajak dia baca Quran, mengingatkan dia dengan baik. Maka kalau punya teman kayak gitu, pegang, jangan dilepasin. Ya, pegang, karena teman kayak gitu nggak banyak. Dan mudah-mudahan di sini ada orang-orang yang menjadi teman-temannya yang baik. Baik, itu cara satu melembutkan hati, bukan hanya dengan zikir saja, tapi baca Quran, tapi juga berteman. Ya, berteman. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Fal qalbul ghafil ya ma'was syaitan." Hati yang lalai dari zikir merupakan tempat tinggal bagi syaitan. Hati lalai dari zikir merupakan tempat tinggal bagi syaitan. Nauzubillah min zalik. Hatinya dari tempat tinggal bagi syaitan. Lanjut deh. Zikir adalah tenaga dan kekuatan. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya ia akan menurunkan hujan lebat kepada kalian dan akan menambah kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 50. Ini luar biasa loh. Jadi istighfar itu menyebabkan orang akan nambah apa tadi? Kekuatan. Ya, makanya coba deh kita ingat dosa kita. Astagfirullah. Jadi nambah kekuatan loh. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih soleh. Makanya kenapa kita Nabi yang enggak, kalau Nabi beda ya. Kalau Nabi bertobat istighfar itu karena kebiasaan orang-orang soleh ya. Nabi bertobat dan beristighfar karena Nabi merasa amalnya belum banyak. Padahal udah begitu banyaknya menurut kita, tapi Nabi merasa amalnya nggak banyak ya, masih kurang. Maka Nabi beristighfar. Kalau kita kan beristighfar karena banyak dosa. Makanya ketika kita ingat dosa, nambah kekuatan, harus lebih baik. Ibu ngelihat suami misalnya, Bu Siska ngelihat suami ada SMS yang nggak bagus ya, ya dari siapa tahu gitu ya. Ya kalau nggak punya zikir, wah pingsan mendadak. Pingsan mendadak. Ya gitu di mall kelihatan dia gandengan sama tangan orang, matilah udah ya. Jadi tambah memudahkan jalan dia gitu loh ya. Makanya kalau kita punya kekuatan zikir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya minimal ada kekuatan untuk mencekek gitu loh ya. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini surat Hud ayat 52 nih ya. Disuruh kita beristighfar, bertobat, Allah akan turunkan hujan dan Allah akan tambah kekuatan kalian. Betapa banyak para pendosa-pendosa yang bertambah kekuatannya ketika beristighfar. Astagfirullah, melejit ke atas. Ya, makanya ada orang dosa tapi jadi melejit gitu loh ke atas karena dosanya itu akhirnya jadi pompa untuk dia naik ke atas. Ya, ini makanya istighfar adalah bagian daripada zikir dan ternyata istighfar akan menambah kekuatan kalian. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim lanjut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir akan memberikan kekuatan kepada orang yang berzikir, sehingga dia akan mampu mengerjakan sesuatu bersama zikir tersebut,
Apa yang dia tidak mampu melakukannya tanpa zikir? Jadi dengan berzikir itu dia dapat kekuatan yang nggak bakalan bisa dilakukan tanpa itu. Kayak gini loh, orang dikejar anjing bisa lompat tinggi tuh. Hmm. Ya, ya. Maka ada banyak hal yang dengan zikir orang jadi kuat. Nih, ya, papi mau nikah lagi. Astagfirullah. Iya, iya. Oke, kita ngobrol ya, Pi ya. Jadi enak kan ya. Ini dia sebenarnya begini-begini. Jadi ada diskusi. Gue langsung main parang, ya, main apa? Bawa dinamit, meledakin dan lain sebagainya. Enggak. Maka ketika seseorang memiliki kebiasaan berzikir, maka seharusnya dia mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan yang tidak akan bisa dia lakukan tanpa itu. Kayak tadi ada orang mau meninggal, orang tuanya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lebih bagus lagi ketika dia tahu makna innalillahi itu apa gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, papa di PHK. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu bagus tuh kalau baca itu ya. Kalau kena musibah baca itu, maka akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Ya, itu doanya tuh. Ya, begitu kena musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik dan ganti dengan yang lebih baik. Ya, itu doa siapa? Ada yang tahu itu doa siapa Ibu-ibu? Itu doa salah seorang istri Nabi ya, Ummu Salamah ketika meninggal suaminya. Maka Ummu Salamah bertanya. Jadi Ummu Salamah itu diajarin doa. Ya, doa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Berikan pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian dia berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Suamiku itu maksudnya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Siapa yang akhirnya menggantikan Ummu Salamah? Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggantikannya, masya Allah. Padahal Ummu Salamah sudah tua, tapi masya Allah itulah doa. Makanya bapak-bapak mungkin udah pada hafal doa itu ya Bu ya, udah pada hafal ya. Jadi kalau ibu-ibu kenapa-napa ya bapak-bapak, Allahumma ajirni fi musibati wa halifaya. Dia berharap ada ganti yang lebih baik ya. Sayang ibu-ibunya nggak hafal ya. Bapak-bapak udah pada ngapalin Langsung saya semuanya itu ya. hafalin deh Ustadz. Jadi kalau ada apa-apa, ya udah langsung ada gantinya. Wow, bapak-bapak langsung dicatat. Gue belum tahu tuh, gue belum tahu lu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya itu kekuatan yang dihasilkan lewat apa tadi? Zikir. Zikir ya, ibu-ibu semuanya banyak berzikir, insya Allah dapat kekuatan. Nih pernah suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi mendatang beliau untuk meminta budak sebagai pembantu. Mungkin ada tawanan perang yang bisa membantu aktivitas rumah tangga. Lanjut ternyata. Ternyata Nabi tidak memberikan pembantu, tapi justru mengajarkan bacaan sebelum tidur. Membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar 34 kali. Nabi mengatakan bahwa itu lebih baik dibandingkan mendapatkan pembantu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ngerti teh? Jadi Fatimah minta pembantu karena capek kali ya. Ya kan banyak ibu-ibu juga sekarang capek kan? Capek nggak ada pembantu ya. Pembantu pada pulang karena takut COVID. Yang pulang pergi aja udah pada nggak mau ibu-ibu kan? Ya kan? Yang pulang pergi aja nggak mau. Ya, jadi kalau ada tuh bapak-bapak luar biasa pembantunya nggak pada pulang di rumah semuanya. Wih, nikmat banget ya. Jadi nggak pada pulang. Tapi banyakan yang pulang kan ya. Banyakan yang pulang yang akhirnya nggak balik lagi. Kalaupun ada balik lagi katanya nanti dikarantina dulu 14 hari katanya. Bibi kalau balik lagi karantina dulu ya 14 hari. Dipikir lagi kan ya gitu ya. Karantina di mana gitu loh. Di bawah, di sana, di bawah dekat garasi pokoknya ya. Jangan gabung dulu. Jadi banyak orang-orang yang kejadiannya mungkin sekarang kayak begini. Jadi Fatimah dulu pernah kecapean ngurusin anaknya, ngurusin suaminya. Maka minta sama Nabi, minta pembantu. Ya, sama Nabi malah diajarin zikir. Sama Nabi malah diajarin zikir. Zikir apa? Baca apa tadi? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Ya, maka kata Nabi itu lebih baik dibandingkan mendapatkan pembantu.
itu lebih baik daripada mendapatkan pembantu. Apa sih maksudnya? Kita lihat, lanjut. Para ulama Para ulama? menjelaskan bahwa zikir sebelum tidur tersebut akan memberikan kekuatan ekstra dalam menjalankan aktivitas esok harinya. Seakan-akan kita mendapatkan bantuan tambahan yang lebih baik dibandingkan ada pembantu. Lanjut, Nah, jadi Ustadz. maksudnya gini loh. Maksudnya siapa yang pengen punya kekuatan ekstra besok pagi-pagi, maka sebelum tidur baca zikir tadi. Misalnya gini, saya capek banget nih. Aduh capek banget nih aktivitas harian. Bapak-bapak mungkin kantor, kerja seharian, pulang malam, apalagi di masa normal masih macet-macet begitu ya. Maka sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Baca itu sebelum tidur tuh. Maka besok Allah akan kasih dia kekuatan. Tuh, itu maksudnya. Jadi siapa ibu-ibu yang capek? Karena ada ibu-ibu yang ngeluh, aduh nyuci lagi, aduh, ya, apalagi tuh, udah nyuci lagi, aduh masak lagi, aduh, ya karena nggak ada pembantu, ya, ya, ya karena aktivitasnya monoton itu aja gitu ya, maka kan ngeluh, ya Allah nyuci lagi, ngepel lagi, ya ini lagi, ya tiap hari gitu ya. Maka supaya nggak capek, ya karena nggak ada pilihan kan. Ya kita masa enaknya udah lama kan ya. Masa senangnya kemarin dibantuin pembantu udah lama. Sekarang ada masanya kita mungkin masa prihatin, masa bekerja anak-anak merasakan masakan emaknya ya. Maka ya kalau biar dapat maka istri yang solehah, istri yang pengen dapat kekuatan ya, maka sebelum tidur baca zikir itu. Subhanallah 33, Bu. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa tadi? 34. 34. Ya, dibaca sebelum tidur, maka akan dapat tambahan kekuatan seperti dapat pembantu. Coba deh amalin. Ini yang ngomong yang bukan saya. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibu punya udah tahu keutamaannya, udah tahu apa sih ini dari Nabi. Jadi tambah keyakinan, karena segala sesuatu itu kan bagaimana keyakinannya. Ya sekarang yang ngomong Ustadz aja percaya, gimana kalau yang ngomong Nabi? Ya ini manusia pilihan Allah yang ngomong. Ya maka coba ibu-ibu amalkan ya. Ibu-ibu yang sekarang mungkin jadi kayak pembantu ya. Sebenarnya ibu bukan pembantu ya. Tapi karena sekarang keadaannya begini jadi kayak pembantu. Ya maka kerja ini kerja itu, anak-anak juga kan sekolah di kamar ya, daring begitu. Ya nggak bisa bantuin maksimal juga. Mungkin suami juga work from home dan lain sebagainya. Maka supaya nggak bosen, supaya ada tenaga tambahan zikir deh. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, 34 ya. Lanjut ya. Demikian juga. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti dikisahkan oleh Ibnu Qayyim, muridnya rahimahullah, selepas sholat fajar beliau akan berzikir dengan zikir yang panjang hingga menjelang tengah hari. Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah sarapanku. Jika aku tidak sarapan dengan ini, hilanglah kekuatanku. Masya Allah, orang dulu ya sarapannya ya. Keren banget ya sarapannya tuh zikir. Kita mah udah lontong sayur, udah lopis, udah pisang goreng ya. Ya, tapi orang-orang dulu mah ya habis subuh zikir sampai syuruk, terus lagi sampai duha diterusin. Ditanya kenapa kok lama banget di masjid? Ini sarapan saya. Kalau saya nggak sarapan ini hilang kekuatan saya. Masya Allah. Ya, kita mah udah banyak sarapan ini, sarapan itu masih lemes juga ya. Nah, kemudian zikir adalah kebahagiaan. Ya, boleh teh. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah berkata, adapun Zikir adalah kebahagiaan. Adapun seorang mukmin yang jujur imannya, walaupun dia tidak memiliki harta, dia senantiasa bahagia dan berada di atas kenikmatan dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Lanjut, Ustaz. lanjut. Dia menghidupkan hari-harinya dengan zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dengan amalan solih seperti qiyamul lail, puasa, dan jihad fisabilillah. Dia hidup dengan tenang walaupun dia adalah seorang yang fakir. Tuh, ini alternatif nih buat yang
yang fakir ya, Hmm. fakir miskin daripada ngeliatin orang kaya capek. Ya saking saking ngeliatin terus, kan suka ya orang ngomong begini ya, saking ngeliatin terus orang kaya, makanya kalau lihat agama mah yang paling tinggi, lihat harta mah yang paling bawah. Jangan suka iri, saking irinya ini terbalik ngomongnya. Kapan dia kayak gua? Kan gitu loh. Kan harusnya kapan gua kayak dia. Saking irinya terbalik kapan dia kayak gua gitu ya. Makanya ibu-ibu sekalian melihatkan Allah, ada orang yang miskin, ya miskin hartanya. Harinya diisi dengan qiyamul lail, amal saleh, puasa, jihad fisabilillah. Dia hidup dengan tenang walaupun dia adalah seorang yang fakir. Ya, dia hidup tenang walaupun dia seorang yang fakir. Makanya gimana kalau Anda sekarang udah punya uang, udah punya harta, ya banyak, tapi kok masih gelisah juga, berarti ada yang kurang. Zikir. Zikir. Nggak salah jadi orang kaya, nggak salah juga jadi orang miskin. Jadi yang menentukan kaya miskin kan jiwanya. Ya, harta bisa habis, tapi jiwa ini kalau penuh zikir, Masya Allah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, ya kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dia mungkin nggak punya mobil, nggak punya harta berlimpah, tapi dia banyak ibadah kepada Allah. Kalahkan dia dalam urusan akhiratnya. Maka mungkin ada orang yang kayaknya kebahagiaan itu dari harta. Ternyata Fir'aun nggak bahagia. Ya, Korun malah ditenggelamin oleh Allah. Ya, Abu Jahal kaya tapi malah menentang Rasulullah. Jadi kekayaan ini nggak salah ya, tapi yang salah adalah sikapnya. Makanya ketika seorang yang banyak berzikir akan menyempurnakan tentunya kekayaannya. Makanya pada zaman Nabi kan pernah ada orang miskin ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Zaba ahlu dusur bil ujur. Jadi orang miskin ini iri sama orang kaya. Orang kaya ini borong pahala. Mereka umroh, mereka sholat, kami pun sholat, kata orang miskin tuh. Mereka puasa, kita juga puasa. Mereka qiyamul lail, kita juga qiyamul lail orang miskin. Tapi mereka umroh, kita nggak bisa umroh. Mereka haji, kita nggak bisa haji. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Maka akhirnya mereka minta alternatif sama Nabi, amalan apa yang bisa ngalahin orang kaya? Tuh ya. Jadi amalan apa ya Rasulullah yang bisa mengalahkan orang-orang kaya? Karena mereka sama kayak sholat kayak kita, puasa kayak kita, tapi kita nggak bisa kayak dia umroh haji karena butuh duit, butuh harta. Maka Nabi ngajarin zikir subhanallah 33 habis sholat. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Cukup sampai 99 saja. Ya, ada bedanya tuh. Jadi zikir habis sholat tuh banyak model tuh. Zikir habis sholat itu banyak model tuh. Salah satunya subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ya, maka kamu akan mendahului orang yang ada di atasmu. Itu orang miskin begitu dengar itu dari Nabi langsung ngamalin semuanya. Betul? Ngamalin semuanya. Baca yang miskin baca zikir ini biar bisa ngalahin orang kaya. Kemudian apa yang dilakukan orang kaya? Orang kaya melihat orang miskin baca apa tuh. Orang kaya juga pengen rajin ibadah kayak orang miskin. Ya, akhirnya ketahuan orang miskin baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 setiap habis sholat. Maka akhirnya orang kaya pun melakukannya. Akhirnya tuh orang miskin datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang kaya juga baca. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan pada seseorang. Udah kaya raya, tapi dia juga rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang merasa sudah mapan, sudah mampu, yuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya apa-apa, perbanyak zikir juga. Kenapa? Karena pembedanya bukan di hartanya tapi di amal ibadahnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan Sal bin Mu'az, Al-Jani bapaknya dari seorang bahwa ada seorang kepada beliau. Ya, lanjut Mujahid mana? Mujahid mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dia bertanya lagi, lantas orang berpuasa mana yang paling banyak pahalanya? Sabda beliau, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian dia menanyakan tentang sholat, zakat, haji, dan sedekah. Semuanya Rasulullah jawab, yang paling banyak berzikir di antara mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu, orang-orang yang banyak berzikir telah membawa semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, iya, riwayat Ahmad dalam Al-Musnad.
dan tak berani dalam Masya adu. Allah. Ngerti teh? Ya. Jadi orang mujahid yang mana yang bagus pahalanya? Bagaimana mujahid yang hebat kayak apa? Yang mujahid yang besar pahalanya adalah yang banyak zikir. Orang puasa yang bagus gimana? Yang banyak zikir. Orang yang apa? Yang sholat gimana? Yang banyak zikir. Orang yang zakat yang bagus gimana? Yang banyak pahala, yang banyak zikir. Haji yang kayak apa? Yang banyak zikir. Di Arafah kan disuruh zikir. La ilallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir. Ya, sedekah apa yang paling banyak pahalanya? Ya berzikir. Ternyata kata Abu Bakar, orang-orang yang banyak berzikir telah membawa semua kebaikan. Maka Nabi menjawab, iya. Ya, pakai kata Allama Ibnu Utsaimin, ucapan yang baik, zikir akan membuka hati dan menjadi sebab untuk datangnya banyak kebaikan sampai seorang masuk pada kumpulan yang punya akhlak baik. Nih, eh, Teteh, kalau jadi gini, kita pengen punya teman baik. Gimana supaya punya teman baik? Salah satunya ini zikir, kata beliau. Jadi kalau Anda rajin zikir, Anda dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Ya, coba baca teh. Ucapan yang baik. Ucapan yang baik atau zikir akan membuka hati dan menjadi sebab untuk datangnya banyak kebaikan sampai seseorang masuk pada kumpulan yang mempunyai akhlak baik. Coba makanya kita kalau pengen punya teman baik, zikir deh. Nanti Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang Allah tunjuk. Ya, Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang sama. Maka kan akan dikumpulkan burung dengan yang sejenisnya, betul kan? Burung akan terbang dengan yang sekelompoknya. Makanya ketika Anda rajin zikir, insya Allah Allah akan jaga. Ya, insya Allah Allah akan jaga. Saya dulu pernah ada cerita seorang ibu-ibu ya. Suaminya ini, maaf nauzubillah min zalik, semoga Allah hindari kita dari suami macam ini. Rajin melacur. Ya, lalu si istrinya cerita sama saya udah 2 tahun nikah sama dia. Tapi belum pernah disentuh sedikit pun sama dia. Belum pernah disentuh sedikit pun sama dia. Maksudnya ketika suaminya mau melakukan hubungan gak bisa. Ya tapi sama orang lain, sama pelacur bisa. Ya apa maksudnya? Karena ibu-ibu ini kelihatannya soleh. Bagaimana Allah menjaga dia coba? Masya Allah luar biasa loh. Ya, bagaimana Allah menjaga ibu ini. Supaya apa? Tidak ternoda dengan penyakit si suaminya. Ya, tidak apa ya, Masya Allah Allah jaga dia. Kenapa? Karena suaminya yang tadi yang akhlaknya jelek seperti itu. Ya luar biasa. Mungkin bapak-bapak pengen punya kontaknya ya. Yang tahu sekarang gimana ya. Saya nggak punya kontaknya Pak ya. Jadi intinya si istri ini adalah istri yang salehah. Istri yang mungkin ya mendapatkan seorang suami yang salah, akan tetapi Allah jaga dia. Ya Allah jaga dia. Semoga Allah tobatkan suaminya ya. Allah berikan dia hidayah. Luar biasa. Perhiasan yang terbaik adalah wanita salehah tentunya. Maka Allah jaga. Makanya dengan zikir ini banyak penjagaan Allah buat kita. Maka makin banyak Anda berzikir, makin banyak Allah jaga kita. Ya, sampai-sampai Anda dipertemukan dengan teman-teman baik kok. Anda dengan zikir itu akan dipertemukan. Jadi kata Syekh Utsaimin, ya, sampai Anda akan masuk pada kumpulan yang mempunyai akhlak yang baik. Anda akan dipertemukan dengan sebab-sebab zikir. Karena tadi burung akan berkumpul dengan segerombolannya. Ya, inilah keutamaan ya, dan di sini ada satu, saya akan lebih ini lagi. Kebiasaan berzikir berharap kita mati dalam keadaan berzikir. Lanjut ya dari Muaz. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid, ya, dengan amalan tauhid, ya, dengan zikir. Nauzubillah. Saya dulu pernah baca ini buku tentang contoh-contoh orang syakaratul maut ya. Itu ada orang sampai sebelum mati itu nyanyi dia. Nyanyi dia mau mati deh. Sampai dibilangin sama orang-orang, Pak, apa, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, malah nyanyi. Dia nyanyi. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Orang mati bagaimana kebiasaannya. Pernah dengar kan hadis itu?
Ya, Ya, orang mati bagaimana kebiasaannya. kebiasaannya. Ya, maka biasa apa Anda? Ya, biasa apa Anda? Biasa kalabing? Ya, silakan. Ya, Anda akan mempertanggungjawabkannya dan Anda akan mati bagaimana kebiasaannya. Biasa apa Anda? Biasa berzikir, biasa bertauhid, biasa bersedekah, ya, biasa selfie. Ya, silakan manusia bagaimana mati dalam keadaan kebiasaannya. Oleh karena itu penting untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi di kitab itu ya kitab Ibnu Qayyim ya menerangkan, saya juga pernah baca di beberapa beberapa majalah tentang bagaimana orang meninggal tapi tidak bisa mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dia nyanyi, ada lagi yang sambil ini mahal, ini murah, ini mahal, ini murah, ini mahal, ini murah. Pak, la ilaha illallah, ini mahal, ini murah, ini mahal, ini murah. Ngomongnya itu di akhir hayatnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Sampai-sampai saya waktu itu lagi ceramah, ada ibu-ibu laporan. Ya, Tat, ada bapak-bapak ya, begitu sebelum meninggalnya nyebutin nama mobil-mobilnya. Ya, nama mobil-mobilnya disebut. Bukan dia baca la ilaha illallah tapi nyebutin nama mobil-mobilnya dia. Disebutin nama mobil-mobilnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, lanjut. Semoga Semoga orang yang berzikir diselamatkan di akhirat nanti. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang hamba beramal dari sebuah amalan yang lebih bisa menyelamatkan baginya kelak kecuali zikrullah. Az-Zudu li Masya Ibnu Allah. Mubarak. Baik. Ya, inilah prolog untuk zikir-zikir secara umum. Ya, dimanapun Anda berada. Jadi jangan sampai cuma pagi sore aja ya. Dimanapun Anda berada silahkan berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih perintah-perintah Allah untuk memperbanyak khususnya zikir pagi dan sore. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak dan sucikanlah Allah bukratan wa asila di waktu pagi dan sore hari. Ini dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Dalil kalau kita disuruh memperbanyak zikir pagi dan sore. Lanjut deh. Tentang zikir pagi dan sore. Allah Ta'ala berfirman, Orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan, Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Al-Ahzab 35. lanjut. Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba menekuni zikir-zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW di pagi dan sore hari dalam segala waktu dan keadaannya, siang dan malam, maka dia termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Al-Azkar karya An-Nawawi halaman 7. Tuh. Jadi kan Allah berfirman di sini ya, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ya, laki atau perempuan. Allah sediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu siapa yang sih yang disebut dengan orang mengingat Allah ini? Siapa sih orang yang banyak mengingat Allah ini? Kata Ibnu Salah, orang yang menekuni zikir-zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW di pagi dan sore hari. Dalam segala waktu dan keadaannya, siang dan malam. Maka dia, jadi orang ini rajin zikir ya. Pagi sore zikir, malam dia zikir sebelum tidur, habis sholat dia zikir, kan ada zikir habis sholat tuh ya. Wah pokoknya ya lagi waktu-waktu di mobil kendaraan dia isi di waktu luangnya dengan zikir. Maka inilah orang yang disebut dengan az-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Zikir pagi sore dan di waktu setiap saat dia berzikir kepada Allah. Kemudian lanjut Al-Imam. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, zikir pagi dan petang seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkenai oleh bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Ibu-ibu kalau ketemu sama teman kan, apa kabar Cin? Sehat Cin? Gimana Cin? Hatinya nggak ada yang tahu loh kayak apa dia. Tahu-tahu di hatinya kampret loh, cebong loh. Ya atau apa, nggak ada yang tahu hati seseorang. Kita juga nggak perlu suuzon sama orang kan. Tapi kalau dia jahat sama kita, mungkin dia pakai mata ya, pakai ain ya,
ya maka itu akan mental kepada dia. Nah itu kata Ibnu Qayyim, ibarat baju besi yang akan menjaga pemiliknya dari pedang-pedang musuh. Bahkan bisa memantulkan kembali pedang anak panah atau pedang dan anak panah itu sehingga berbalik mengenai pemanahannya. Ya, Masya Allah tuh. Saya waktu SMA ada orang masuk kelas saya, ya gini dia. Ya, kadarullah saya itu SMA tuh ketua OSIS ya. Ketua OSIS. Jadi saya tanya dia, apa sih lu kalau masuk kelas gua? Saya dulu SMA sempat dia, kenapa sih kalau misalkan niup-niup ternyata ada cewek di situ yang ditiup sama dia mau melet gitu loh, pakai pelet. Ya, ya. Jadi ada aja orang-orang ya yang pengen melakukan sesuatu. Maka Bu Pak bentengi anak-anakmu dengan zikir. Ya minimal habis sholat ya. Ajarin anak-anak habis sholat tuh zikir ayat kursi, kulhu, falak, annas. Sudah itu aja. Kalau dia nggak mau ya panjang-panjang kasih itu aja ayat kursi, kulhu, falak, annas. Itu ruqyah mandiri tuh. Karena kita nggak tahu siapa orang-orang yang jahat, yang berkehendak jahat, Allahu alam. Makanya kalau ibu-ibu pasti rajin lah ya. Karena kita kan udah emang nggak ada kerjaannya. Ya, emang udah tugasnya begini. Maka siapa yang berzikir kepada Allah, khususnya zikir pagi sore, maka diibaratkan dengan baju besi, ibaratkan dengan baju besi yang bahkan baju besi ini akan menyelamatkan yang ketika dia ada pedang atau anak panah atau ain atau apa, bahkan bisa memantulkan kembali. Ya, ibu-ibu nih ya, mudah-mudahan dengan zikir pagi sore ini dihindari dari segala ya orang-orang jahat. Pernah lihat Teteh ada korban masker ada nggak? Tahu nggak? Enggak, Lagi Ustaz. viral video yang masker itu loh. Jadi ada orang pura-pura bagiin masker. Ternyata masker itu ditaruh obat bius. Innalillahi. Iya, jadi akhirnya pingsan, diambil barangnya. Ya, bagian masker-masker gratis, ya tahu-tahu kan ada aja orang-orang jahat seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya kita butuh perlindungan. Ya, bagaimana cara dilindungi oleh Allah? Itu tuh dengan membaca kalimat-kalimat yang salah satunya adalah zikir pagi dan sore. Ya, minimal kita dihindari dari orang-orang jahat. Maka kalaupun ada orang jahat, dipantulkan kejahatannya kepada dia. Lanjut, Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, Ibnu As-Salah rahimahullah mengatakan, barang siapa menjaga pengamalan zikir pagi dan petang, zikir ba'da sholat dan zikir tidur, maka dia dihitung termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. oh ibu-ibu, zikir pagi petang, zikir habis sholat, zikir mau tidur. Maka dihitung termasuk orang yang banyak berzikir. Lanjut, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Belum naik Ustaz. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kenakanlah pakaian zikir agar menjaga kalian dari kejelekan-kejelekan manusia dan jin. Selimutilah ruh-ruh kalian dengan istighfar, supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Apabila ada sesuatu yang kalian benci menimpa kalian, maka kalian akan ridho dan kalian akan yakin bahwa itu merupakan kebaikan yang ditakdirkan untuk kalian oleh Rabb kalian. Karena kalian telah berlindung kepada Allah. Al-Wabil ngerti Asy'ari. nggak teh? Gini loh maksudnya. Teteh baca zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i Tiba-tiba kok Teteh tetap aja keseleo, tetap aja jatuh, tetap aja keserempet. Berarti ada sesuatu hikmah yang sedang Allah takdirkan lebih baik daripada itu. Karena Teteh udah berlindung kan? Iya kan? Ya, jadi jangan kalau orang yang ilmunya kurang kan, gua udah zikir masih kena juga, berarti kagak bener nih zikir nih. Astagfirullah. Ya, jadi ketika kita sudah berzikir, ibu sudah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap sore. Sudah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai samiul alim 3 kali sore. Udah baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Udah baca Allahumma afini fi badani Allah. Ternyata Allah kasih juga musibah buat kita. Maka berarti ada ini merupakan kebaikan yang ditakdirkan untuk kalian oleh Rabb kalian karena kalian telah berlindung kepada Allah. Berarti ini saya udah baca zikir, kok masih kena juga ya? Berarti ada sesuatu yang Allah takdirkan dan akan ada hasil yang lebih baik daripada itu. Nah ini
kunci daripada orang yang bertauhid nih, husnuzon kepada Allah. Ya, jadi ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang sudah zikir pagi sore tiba-tiba kok saya masih aja kenapa Ustadz ya? Mungkin ada hal yang memang kayak Nabi kan disihir juga Nabi kan. Kurang apa Nabi dalam ibadah kepada Allah? Tapi ternyata Allah sedang menakdirkan sesuatu yang ada hikmahnya, ya. Kemudian penyebab, ya. Bu Nurul mau baca? Ya, silakan Bu Nurul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penyebab lapangnya rezeki. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ada 4 hal penyebab untuk mendapatkan rezeki. Menyebutkan. 1. Mengerjakan qiyamul lail, salat malam. 2. Memperbanyak beristighfar di waktu sahur sebelum subuh. 3. Komitmen bersedekah. 4. Membaca zikir pagi dan petang. Mumpung lagi di rumahnya Ibu Nurul nih, ya. Banyakin nih zikir pagi dan petang. Jadi ternyata zikir pagi petang itu bukan hanya menjaga kita dari musibah, tapi ternyata juga bisa menjadikan sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya, entah apa yang terjadi ke depan, apakah resesi atau gimana atau resepsi saya nggak tahu, ya. Mau ada apa di depan nih, resesi, mau ada resepsi, mau ada apa kita nggak tahu. Yang penting tugas kita adalah apa? Selalu berdoa kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kerjakan zikir pagi sore, ya, perbanyak istighfar di waktu sahur, sedekah, salat malam. Mudah-mudahan kalau memang itu resesi, Allah tetap berikan rezeki buat Anda dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan putus asa, tetap semangat. Ya, berita-berita banyak berkembang ini itu. Yuk, gak apa-apa berita kita terima, tapi jangan lupa ada hal yang harus kita lakukan. Ya, jangan paranoid, kita orang beriman. Ya, alhamdulillah saya banyak dapat berita-berita dari teman-teman, dari saudara-saudara ya yang memberikan berita ini. Nah, bagus kita cari solusinya. Apa nih kalau terjadi ini? Karena ketika rizki itu datang, kita lagi senang Allah yang kasih rizki. Kita lagi susah pun Allah yang kasih rizki. Makanya berita-berita seperti itu kita lihat, ya kita lihat jadi sebuah penjagaan kita dan justru harus berpikir gini apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan. Maka saat-saatnya lah kita kalau memang terjadi resesi tadi, ya sholat malam, banyak istighfar, ya sedekah yang mampu bismillah, ya sedekah justru pahalanya lagi begini nih, lagi susah orang sedekah gitu ya, lagi susah dia sedekah, maksudnya ketika aduh kudu saving nih ternyata dia bersedekah, Masya Allah, terus membaca zikir pagi dan petang ya, buat bapak-bapak ibu-ibu semuanya jangan putus asa. Ya, yang ngasih rezeki Allah. Ya, bukan corona ya. Ya, yang ngasih rezeki Allah. Corona menghalangi kita dari keluar rumah. Corona menghalangi kita dari bersalaman. Corona menghalangi kita dari bertemu, berkumpul dengan keluarga. Tapi corona nggak bakalan bisa menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona nggak bakal bisa ngalangin kita ketika kita untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Justru ya keadaan menuntut ilmu sekarang rame banget. Ya rame banget ya. Alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmus salihah. Lanjut Bu Nurul. Nah ini ada tulisan bagus nih. Saya kelihatan nggak Bu Nurul? Kecil ya, saya gedein ya. Iya, Ustaz. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Janganlah meninggalkan zikir pagi sore walaupun satu macam saja. Barang siapa yang diberi taufik untuk bisa mengerjakan setiap zikir-zikir pagi dan sore, maka itu adalah nikmat dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Berbahagialah dia. Dan barang siapa yang tidak mampu dari melakukan semuanya, hendaklah dia mencukupkan dengan yang ringkas-ringkas saja, atas apa yang dia kehendaki walau hanya satu zikir saja. Maksudnya gini Bu Nurul, buat Bu Nurul. Ya. Al-Azkar ya, kitab Al-Azkar. Ini kitab zikir juga nih namanya Al-Azkar. Jadi ketika kita bisa zikir pagi sore itu luar biasa, itu nikmat Allah. Ya banyak orang yang nggak bisa zikir pagi sore padahal dia tahu. Banyak orang yang tidak menghayati zikir pagi sore padahal dia tahu.
Banyak, tapi yang rugi mah yang nggak tahu sama sekali zikir pagi sore. Jadi kalau ada orang bisa zikir pagi sore, ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Ini keutamaan dari Allah. Berbahagialah kalau orang bisa zikir pagi sore. Tapi kalau dia nggak mampu melakukan semuanya, kalau nggak mampu nih ibu ya, nggak mampu apa nih, nggak mampu zikir pagi sore semuanya, maka mencukupkan dengan yang ringkas-ringkas deh. Dipilih-pilih deh, dipilih-pilih ya. Saya baca ayat kursi, kulhu falak anas aja deh, udah yang lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nggak bisa juga Pak Ustadz, nggak sempat juga, tahu sibuknya kayak apa tuh orang. Ya udah, pilih satu zikir aja yang Anda baca. Ya udah saya baca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. Sudah. Insyaallah ya. Jadi jangan ditinggalin, jangan ditinggalin. Kalaupun walaupun cuma satu doang dipilih aja, satu aja. Satu aja dipilih deh ya. Coba Bu Nurul. Bu Nurul kalau misalnya satu yang dipilih apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bu Nurul ketakutan no virus itu mah. Coba Siska. Siska kalau dipilih satu apa? Astagfirullah wa atubu ilahi, Ustaz. Masya Allah, iya. Ya, tadinya Bu Siska mau sama kayak Bu Nurul ya. Udah keambil duluan. Udah dicemes duluan Bu Nurul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan zikir pagi sore walaupun cuma satu macam aja. Walaupun cuma macam-macam aja, Masya Allah ya. Jadi kalau nggak bisa semuanya ya udah dipilih-pilih dah. Ya, ini yang anti COVID aja deh, yang buat nggak COVID nih ya, ini pilih-pilih nih ya. Ya, kalaupun ternyata nggak mau juga ya udah satu aja baca deh, satu aja baca, satu model aja. Ya, Masya Allah nih Bapak Ibu semuanya, ini suatu hal yang makanya Insya Allah kita baca semuanya. Ya, baca semuanya. Tapi yang belum baca, yang nggak mau baca atau yang males baca ya coba pilih salah satu ya, pilih salah satu. Lanjut Bu Nurul. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan doa-doa dan ta'awuz itu seperti senjata. Sementara senjata itu tergantung pemegangnya. Tidak hanya sekedar tajam. Kapan saja senjata itu sempurna, tiada cacatnya, tangan si pemegang kuat dan penghalang tidak ada, maka akan dihasilkan tebasan mematikan pada musuh. Namun kapan saja hilang salah satu dari tiga hal itu, maka hilang pula pengaruhnya. Ih, bagus banget nih. Kan senjata itu bagaimana yang megang kan ya? Ya, senjata itu bagaimana yang megang. Kalau senjata itu sempurna, senjatanya sempurna, nggak ada cacat. Ya, sempurna nggak ada cacat. Terus yang megangnya bagus. Ya, kayak gini nih. Ya, saya ada golok nih. Ustaz, mau golok tuh Ustaz kajian. Iya, suka ada kecoa. Kalau ada kecoa suka ceprok aja dia. Kalau pakai itu kagak mempan, saya pakai golok aja itu kecoa itu ya. Kadang-kadang di bawah kaki saya. Jadi ini studio saya ini bekas bekas garasi gitu. Jadi suka masih ada kecoa makanya saya taruh golok di sini ya. Jadi ibu-ibu ya, dan saya punya golok ini 6 ya dari berapa yang saya. Jadi ketika senjatanya bagus ya, udah bagus, tajam lagi ya, sempurna deh itu senjata. Yang megangnya kuat tangannya, maka nggak ada penghalang udah. Maka yang dihasilkan tebasan mematikan pada musuh. Tapi ketika salah satu dari tiga hal itu hilang, maka hilang pula pengaruhnya. Makanya zikirnya yang bagus, ya, yang khusyuk, ya, dan pakai keyakinan. Udah tuh senjatanya hebat banget tuh pagi sore itu ya. Senjata zikir pagi sore yang luar biasa. Apalagi yang megangnya bagus, tangannya kuat. Maka musuh ya akan KO tentunya. Ya, nah ini. Jadi zikir pagi sore ini jangan sampai cuma sekedar dibaca. Tapi harus ada pemahaman. Ya, harus ada pemahaman, harus ngerti. Oh, ini maksudnya. Oh, jadi bacanya kan mantep gitu loh. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada apa ya? Enggak ada greget gitu loh di hatinya. Ya, cuman tapi ketika kita tahu maknanya,
kita tahu hadisnya ini sahih, kita tahu ini keutamaannya, bacanya juga Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mermelek, pakai penghayatan. Ya, pisaunya bagus dan yang bacanya juga bagus, tangannya kuat sehingga tebasannya hebat seperti itu. Ya, baik. Lanjut beliau. Beliau rahimahullah juga mengatakan, barang siapa yang telah mempraktekkan doa-doa dan ta'awuz ini, dia pasti tahu kadar manfaatnya dan alangkah butuhnya dia. Ia dapat menolak datangnya pengaruh penyakit ain dan akan mengusirnya jika telah datang sesuai daya kekuatan iman, kekuatan jiwa, dan persiapan si pembaca dalam menerima, kekuatan tawakal, kekokohan hatinya. Sebab zikir itu senjata, sementara senjata itu tergantung si pemegangnya. Ya, bagus ya kata-katanya. Zikir itu senjata. Tapi kalau contoh ya, senjatanya pistol, tapi yang megang satpam, kan beda sama yang megang polisi ya tuh. Makanya ibu baca zikir pagi sore, tapi ibu profesional. Masya Allah. Ya, Ain juga ya. bisa tolak ya. Iya, ain juga, ain tuh ya bisa membengkokkan besi ain tuh. Sampai rumah aja bisa kena ain, sehingga rumah cepat rusak kadang-kadang. Makanya penting rumah itu dibacain zikir. Ya, ingat lah ya. Saya pernah bahas tentang masalah ain dalam pembahasan tauhid. Ya, ternyata rumah itu bisa kena ain, maka cepat rusak rumahnya. Maka cara meruqyah rumah gimana ya? Jadiin tempat sholat, banyakin zikir di rumah, ya, maka akan menolak dari ain. Jadi zikir ini ya senjata, dan senjata ini bagaimana pemegangnya. Ya sebenarnya kalaupun pemegangnya nggak bagus, minimal udah nakut-nakutin ya. Coba misalnya saya bawa beginilah ya, saya bawa begini aja ke depan gitu ya gini. Orang kan udah mikir ya Bu Nurul ya. Udah mikir aja ya udah hati-hati megang golok gitu megang golok. Iya, padahal buat kecoa gitu loh ya. Padahal buat kecoa ya. Jadi kalau orang kalau udah punya zikir ya kayak bawa senjata, walaupun dia nggak ahli gitu ya, dia nggak ahli dalam main golok, nggak ahli dalam megang senjata ya, tapi dia megang, orang udah ketakutan kok ya, padahal kagak bisa main gitu loh ya, bukannya aja susah kok, dia buka golok aja susah gitu loh, tapi orang karena dia bawa, senangnya luar biasa tuh ya, senang maaf, orang udah takut luar biasa ya. Tapi bagaimana kalau orang ini ternyata mampu main senjata? Jadi zikir ini senjata. Dan senjata tergantung pemegangnya. Ini bagus nih buat status nih bro. Ya, nih ya. Di sini ada Mas Andri nih. Biasanya suka nyari-nyari status nih ya. Suka ini. Wah, bagus nih. Jadi yang zikir banyak. Tapi gimana yang bacanya dong? Ya, yang bacanya yakin apa enggak, paham apa enggak, maka butuh ilmu. Jadi bukan hanya baca zikir pagi sore, tapi harus paham, harus ngerti. Bukan hanya banyak doa, tapi yakin enggak dengan doa yang dibaca. Bukan hanya dikit-dikit zikir, tapi ngerti enggak? Ya, maka tadi ketika ada orang, walaupun Anda baca zikir enggak khusyuk, tetap dapat pahala loh. Orang zikir enggak khusyuk itu tetap dapat pahala. Ya, tapi gimana kalau dia khusyuk? Maka tadi orang bawa golok aja orang udah pada minggir. Gimana kalau dia minter mainin? Pasti nggak ada yang jahat atau nggak ada yang deketin dia kan gitu loh. Ya, oleh karena itu, yuk zikir pagi sore, tapi harus paham, harus ngerti. Maka inilah yang nanti kita coba bahas tentang bagaimana sih keutamaan doa ini ya. Bukan hanya zikir pagi sore, banyak banget doa-doa yang memiliki keutamaan. Cuma sayang nggak pada ngerti, nggak pada paham. Lanjut Al-Imam Ibnu Ba'as rahimahullah mengatakan zikir-zikir dan ta'awuz ini termasuk benteng terkokoh dalam melindungi diri dari pengaruh jahat sihir sebelum menimpa dan kejahatan-kejahatan lainnya bagi orang yang senantiasa menjaganya dengan jujur, iman, keyakinan penuh kepada Allah, bersandar kepadanya, dan berlapang dada menerima makna yang terkandung di dalamnya. Ia juga termasuk
senjata terampuh dalam mengusir kejelekan setelah menimpa jika selalu diiringi ketundukan diri kepada Allah agar Allah menyingkap mara bahaya dan musibah itu. Bahkan zikir itu Bu Nurul, Bu Siska, dan semuanya para jamaah Al-Hansa, zikir itu tetap bermanfaat walaupun sudah terjadi. Misalnya gini, kejadian lah, trek ya. Lalu Anda terus zikir. Zikir itu tetap bermanfaat walaupun sudah kejadian. Misalnya ada orang kena ain, ya, lalu setelah dia kena dia zikir, dia pagi sore dia kencengin, ya, pokoknya dia tambahkan tawakalnya, keyakinannya, imannya dan lain sebagainya, maka ini akan bermanfaat buat dia daripada dia diem pasrah, enggak, ya, bukan seperti itu kita. Jadi kita baca zikir pagi dan sore. Bahkan ketika ternyata kita kena juga tetap kerjain zikir pagi sore itu. Karena zikir atau doa tetap bermanfaat walaupun sudah terjadi ataupun belum terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian Allah, nggak mungkin kita bisa ngerti ini tanpa ilmu. Ya, maka zikir-zikir ini adalah bisa mempengaruhi sihir dan lain-lain sebagainya. Ain, ya, apalagi bagi orang-orang yang ngerti, lapang dada dan lain sebagainya, yang paham, ya, walaupun sudah menimpanya, ya, tetap zikir ini akan bermanfaat walaupun sudah terjadi urusannya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, lanjut ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wirid-wirid yang syar'i itu adalah benteng kokoh yang lebih kuat daripada benteng Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah, ya. Wirid-wirid syar'i itu adalah benteng kokoh yang lebih kuat daripada bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian Allah, makanya Syekh Wahaf Al-Qahtani, yang insya Allah nanti bukunya kita bahas tuh ya, namanya Hisnul Muslim, Syarah Hisnul Muslim. Tadi saya udah laporan sama Bu Nurul bukunya modelnya apa, lagi OTW ke saya lagi coba baca-baca lagi ya. Jadi beliau namakan itu bukunya apa? Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Ya, kenapa? Karena wirid-wirid itu adalah benteng. Bahkan kata Ibnu Utsaimin, benteng yang kokoh dan lebih kuat daripada bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku pernah menyaksikan beberapa kali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sholat subuh, kemudian duduk berzikir mengingat. Ini udah nih ya tadi di atas, diulangi lagi. Yang tadi loh, ini kekuatanku. Ya, jadi ternyata Ibnu Taimiyah itu kekuatannya adalah karena zikir. Ya, ini saya tulis lagi di sini. Inilah sarapanku kalau, jadi intinya Ibnu Taimiyah ini rajin zikir habis sholat subuh ya sampai syuruk. Kemudian dia ditanya kenapa? Inilah sarapanku. Inilah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan seperti ini maka akan hilang kekuatanku. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang mau nanya pas jam 3. Ustadz, saya mau tanya dulu Ustadz. Boleh. Itu tadi kan ada yang dibilang yang syar'i sama yang enggak. Sedangkan bacaan zikir pagi sore itu kan macam-macam. Itu jadi gimana taunya yang syar'i yang mana yang enggak yang mana ya Ustadz? Baik, jadi kalau yang ada hadis-hadis yang lemah, ada hadis, ada beberapa ya model ya, ada beberapa model. Dulu orang kenal namanya Al-Ma'surat, ya Al-Ma'surat, karya Hasan Al-Banna. Kemudian ternyata karya Hasan Al-Banna ini diteliti lagi, ya diseleksi lagi, maka akhirnya jadilah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang akan kita bahas nanti, ya. Nah, kemudian ada lagi yang meringkas Hisnul Muslim ini kayak Ustadz Yazid. Ustadz Yazid juga punya buku ya, kayak Ustadz Zazuli juga bikin buku ya. Nah, ini mereka menseleksi. Jadi caranya ya kalau mungkin Ibu bagaimana tahu ininya, maka lihat bagaimana catatan kakinya. Di situ ada riwayat siapa, nomor berapa, hadis ini sahih atau tidaknya. Nah, itu bagaimana cara yang menilai yang sahihnya. Lalu nggak ngerti Pak Ustadz, ya udah kalau gitu serahkan sama ahlinya. Serahkan sama ahlinya. Serahkan sama orang yang mengerti tentang zikir-zikir ini sahih atau tidak. Ya.
Kayak ruqyah ya, ruqyah juga ada dua, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirki. Ruqyah syar'i itu bacaan-bacaan Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau ruqyah syirki itu bacaan-bacaan gak jelas ya. Bacaan-bacaan ngambil dari kalimat apa, mungkin ada dari kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih cara membedakan zikir pagi sore yang sahih atau tidak sahih? Alhamdulillah kalau yang ini yang Hisnul Muslim sudah dipilihin. Yang Ustadz Jazuli juga bagus, ya Ustadz Yazid juga udah bagus. Maka kalau pengen tahu bagusnya gampang, lihat catatan kakinya. Di situ komplit riwayatnya nomor berapa, ya disohhikan oleh siapa. Malah kalau lebih bagus lagi, ada yang mensohhikannya. Ya, jadi ulama zaman dulu siapa aja yang mensohhikannya. Nah, termasuk ada ulama yang mutakhirin sekarang biasanya yang dipakai adalah Syekh Albani. Jadi ini sahih disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nah, itu caranya Bu Nurul, ya, itu caranya Bu Nurul. Kalau nggak ngerti juga ya udah nanti ya serahin aja ke saya. Di-share kali Ustadz, mungkin bisa share yang syar'i yang mana Ustadz? Ya. Karena pernah megang beberapa buku zikir pagi petang, versinya isinya ada yang beda gitu Ustadz, ada yang nggak ada gitu. Ya, memang ada beberapa yang kayak Hisnul Muslim dan doa dan wirid Ustadz Yazid ya. Ada beberapa yang nggak ada. Jadi itu beda dalam pentashiyannya saja. Misalnya gini, menurut ulama ini tidak sahih, maka dia kurangin, itu loh. Ya, nah itu bagian daripada ijtihadnya, ijtihad dalam ilmu hadisnya ya tentunya. Misalnya gini, di bukunya Ustadz Yazid ada beberapa yang tidak ada, ya, ada yang tidak ada seperti hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, kemudian tidak ada salawat 10 kali, Iya, ya. betul. Ya, nah itu beliau mengambil dari beberapa ulama-ulama yang mungkin mendoaifkan hadis itu. Tapi ulama-ulama yang lain ya mensahihkannya, maka itu perkara ijtihad insyaallah ya. Jadi kalau ibu yakin silakan. Kalau saya sih ya, kalau yang mau simpel baca yang Ustadz Yazid. Kalau yang simpel ya sama single ya. Tapi kalau waktunya banyak saya baca yang itu yang Al-Qahtani ya, atau yang Ustadz Jazuli bagus juga dibaca ya. Jadi insya Allah semuanya pakai ilmu ya, pakai ilmu ya. Mereka misalnya Ustadz Yazid dalam takhrijnya pun menyebutkan ini didoaifkan oleh siapa gitu ya. Tapi juga mereka yang make itu seperti ini, pakai kalimat ini, oh ini juga ada yang mensahihkannya, ulama-ulama juga seperti itu. Nah ini kita di sini harus lapang dada gitu loh ya, lapang dada. Oh ya, makanya kalau yang mau ringkas yang Ustadz Yazid bagus ya. Kalau yang mau banyak itu ada dari Wahab Al-Qahtani yang disebutnya Hisnul Muslim. Biasanya yang banyak itu beredar itu yang dari Wahab Al-Qahtani ya. Itu banyak sekali zikir-zikirnya. Jadi tadi kan yang mau baca banyak silakan sempurna, mau yang pilih-pilih boleh gitu ya. Kemudian satu aja udah nggak apa-apa. Nah cuma tadi kita dalam masalah waktu aja ya, waktu zikir pagi sore ini perbedaannya banyak banget pendapatnya. Iya. Jadi makanya ada gini aja, paling afdol habis subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau nggak bisa sampai tengah hari. Tengah hari itu jam 12 berarti ya, sebelum zuhur itu ya. Nah itu juga malah pendapat daripada Komite Fatwa Saudi Arabia ya, itu sampai siang. Makanya buat ibu-ibu yang nggak sempat ya habis subuh ya kapan sempatnya, pokoknya sampai siang itu masih ditunggu lah ya. Kayak zikir sore, kalau zikir sore itu ada sampai lebih banyak lagi waktunya ya. Nah, kalau yang afdol dari habis asar sampai terbenam matahari, kalau yang nggak bisa sampai tengah malam ya, sampai tengah malam, Masya Allah. Nah, jadi kalau yang tahu banyak perbedaan gitu jadi banyak kemudahan sebenarnya. Saya nggak bisa waktu ini, nanti deh saya bisa nanti waktunya jam 10 kan masih bisa kan, masih boleh menurut pendapat ini kan gitu lah ya. Tapi kalau mau yang utama silakan. Jadi ada sedikit memang perbedaan-perbedaan, tapi di sini ada, di sana nggak ada, karena mungkin yang nggak ada itu mungkin ini kayaknya riwayatnya agak lemah, saya maunya pakai yang kuat-kuat aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lanjut, ada yang mau nanya ibu-ibu mungkin? Ada ini Ustaz. Silakan Ukti Siska.
Ada pertanyaan ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Agus. Seminggu yang lalu ibu saya wafat. Sebelum koma beliau selalu saya taklil, lalu la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah dia mengikuti. Masih bisa sholat isya karena sebelum subuh beliau sudah koma. Tidak respon apa dia telah meninggalkan sholat subuhnya. Tidak respon apa dia telah meninggalkan sholat subuhnya, dia berdosa. Lalu datang kakaknya yang masih berbuat syirik. Dia mengatakan ibu sudah pulang. Lalu dia ingin mengusap kepala ibu, tapi dia nggak bisa. Katanya ibumu nggak mau dipegang-pegang sama kakaknya. Mungkinkah ibu sudah dibentengi zikir-zikir yang selalu saya bisikan ke telinganya? Setelah ibu koma, selepas isya jam 9-an beliau menarik nafas. Dan adik saya mentaklilkan kembali. Ya, talkin kembali. Dia pun mengikuti tapi tanpa suara, tapi mulutnya seperti mengikuti. Wallahu alam. Setelah itu ibu meninggal. Semoga ibu husnul khotimah. Yang saya tanyakan, gimana sholat subuh ibu, zuhur, maghrib, isyanya karena sudah koma. Dihitung kalimat la ilaha illallah pada waktu sebelum koma dan baca doa tidur karena beliau tidak tidur-tidur. Apa itu bacaan terakhir beliau atau saat mau mengembuskan nafas terakhir? Baik. Yang pertama yang gampang dulu. Jadi la ilaha illallah itu apakah di akhir atau di setiap ini waktunya. Jadi gini. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir katanya la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, makanya akhir kata tuh gini, bukan berarti nanti di akhir katanya. Pokoknya setiap habis ngomong mau istirahat dia ngucapin la ilaha illallah. Misalnya gini. Aduh, mami mau tidur dulu ya, capek. Ya udah mami baca la ilaha illallah. Jadi sebelum istirahatnya selalu ditutup dengan apa tadi? La ilaha illallah. Ya, illallah. Jadi itu akhir katanya. Akhir katanya. Nanti bangun lagi kan? Bangun lagi, ngobrol lagi. Aduh, mau istirahat lagi ya. Ya udah mami baca la ilaha illallah. Gitu ya. Itu maksud akhir kata itu gitu. Malah saya ada dulu pernah dengar ceramah seorang syekh namanya Syekh Muhammad Al-Imam. Itu kalau lagi ceramah begini dia. Oh bapak ya ceramah, begitu istirahat sebentar kayak nyuruh baca temannya atau saya nyuruh baca teteh, langsung dia sambil nungguin muridnya ngomong dia kedengaran di speaker itu ya. Udah dia ceramah lagi, baca kamu, dia Masya Allah, ya luar biasa ya, luar biasa. Ini harus kita biasakan ya, akhir kata dari ucapan kita ya. Kemudian ada yang pendapat yang kedua yaitu akhir hayatnya, ya akhir hayatnya. Maka dua-duanya insya Allah bagus, ya bagus akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilallah. Tapi la ilallah yang paling bagus justru adalah bukan hanya diucapkan, tapi juga dia mengamalkannya. Ya, jadi dia benar-benar tidak menyekutukan Allah, ya. Bukan hanya di lisan saja dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi di perbuatannya dia benci kepada kesyirikan, ya. Di kehidupannya dia nggak mau melakukan kesyirikan. Nah, itu penting, ya, penting juga. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tapi di perbuatan juga dan di keyakinan juga. Ya, itu aja. Terus ada lagi apa tadi? Masih ada pertanyaannya tadi apa tadi? Tidak sholat Terus subuh. sholatnya. Ya. Meninggalnya kapan tadi? Aduh, tadi mana? Setelah subuh. Setelah subuh ya. Oh, jadi dia koma ya, koma. Oh iya, baik. 9 malam jam koma. Setelah isya. Ya, baik. Jadi kalau koma begitu ya udah nggak ada kewajiban, ya udah nggak ada kewajiban. Ya, karena di komanya dia meninggal. Lain lagi begini, misalnya ada orang koma ya, ada orang koma misalnya di bawah 3 hari dan dia bangun lagi, maka dia mengqadha sholatnya. Ya, karena di bawah 3 hari. Ya, kalau dia hidup lagi ya, misalnya ada orang koma ya, koma sebelum 3 hari, hari kedua atau pas hari ketiga, dia bangun. Ya, dia sadar lagi, maka dia qadha sholatnya. Ya, karena di bawah 3 hari. Di bawah 3 hari. Yaitu ada di kitab Shalatul Mu'min. Tapi kalau lebih dari 3 hari, misalnya seminggu, itu 4 hari aja, itu nggak usah diqadha sholatnya. Jadi ibu-ibu jangan nekat ya, ada teman koma setahun. Begitu datang ke rumah sakit, ya, Cin, lu qadha sholat lu setahun, Cin. Nah, dia koma lagi nanti. Ya, gitu ya. Jadi, ya, jadi kalau orang di bawah 3 hari, maka dibayar sholatnya kalau dia bangun lagi. Kalau dia bangun lagi.
Tapi kan ibu ini nggak bangun lagi, ya nggak bangun lagi, dia meninggal, dia koma isya, kemudian dia koma ya, kemudian isya dia tinggalin ya, karena dia memang memang meninggal gitu ya. Berarti nggak ada kodoknya, yang nggak ada kodoknya, karena dia pingsan dan tidak bangun lagi. Dia meninggal, dia koma dan meninggal. Tapi lain lagi kalau ada orang yang bangun gitu lah, misalnya koma ibu tadi 2 hari. Kemudian bangun lagi, maka dibayar sholatnya. Ya, walaupun ada khilaf ulama dalam masalah ini. Itu ya Teh. Ya, itu ya Masya Allah. Lanjut. Ustadz, mohon dijelaskan tentang penyakit ain. Saya pernah dengar sepintas dari seorang ustadz. Pujian dari seorang teman kepada kita kalau kita salah menyikapi pujian bisa menjadi penyakit ain. Bagaimana menolak hal-hal seperti itu? Ya, makanya kalau kita melihat barang kita. Misalnya ibu lihat mobil ibu, lihat anak-anak ibu, aduh harmonisnya rumah tangga saya. Maka katakan, enggak, Masya Allah, katakan, jannata qulta Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu kalau kita melihat harta benda kita, aduh lihat sepeda, Brompton, Bromnot ya, Brondong, pokoknya sepeda-sepedanya banyak deh tuh ya, sepeda-sepedanya banyak, aduh mobil saya, katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, itu cara supaya terhindar dari ain. Makanya kita kalau lihat barang kita, ya. Tapi kalau kita lihat orang, ya, barang orang, tas orang, mobil orang, ya, maka katakan barakallah laka, ya, atau ya Allah, kita barakallah fi gitu ya, nah, gitu bilangnya, ya. Ya barakallah alaih, ya, semoga Allah beri berkahan kepada dia. Jadi Kalau jangan gini, buset, buset, mantep banget. Nah itu bisa jadi ain tuh kayak gitu tuh ya. Jadi kalau kita lihat barang orang yang bagus, yang indah, misalnya ada ibu-ibu hatam Quran, ya rajin 3 hari sekali. Barakallah alaih, Masya Allah. Luar biasa, barakallah alaih. Seperti itu. Ya. Maka pujian seperti itu tidak akan jadi ain. Ya, karena dengan keberkahan. Ya, makanya kalau kita memuji orang harus diucapkan dengan keberkahan. Ya, berkah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang takjub dari milik orang, maka katakan keberkahan. Ya, keberkahan. Itu ya. Jadi ain itu nyata. Ain itu hak. Makanya Nabi aja pernah hampir diaini dalam surat Nun ya. La yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra yaqulun innahu lamajnun ya. Jadi Nabi pernah hampir kena ain juga ya. Makanya ain itu ada, maka bagaimana supaya nggak kena ain? Ya gampang, jangan suka pamer kekayaan. Ya, jangan suka pamer kekayaan, jangan suka pamer-pamer diri di medsos. Saya nih tas gue nih ya, ini tas harganya 300 juta. Ayo ya ya ya, ya biar tahu ini ya, siap-siap aja besok pusing gitu ya. Jadi cara supaya nggak kena ain itu banyak. Tapi saya pernah bahas buat ibu-ibu yang pengen tahu ya, ada kajian tauhid ya. Nah itu ada di kajian tauhid. Jadi supaya nggak kena ain gimana ya, baca zikir pagi sore ya. Kemudian hindari memamerkan kekayaan ya. Karena ketika kita senang ada aja orang yang nggak senang ya, pasti ada aja. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad ya. Kalau kalimat Masya Allah Tabarakallah tuh bisa nggak juga nggak sih Ustadz? Untuk Bisa aja menghindari ain. ya, Masya Allah tabarakallah. Yang penting ada keberkahan di situ ya, yang penting ada keberkahan di situ. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, zikir al-maksurat itu apa termasuk zikir nabawiyah? Ya Mas, di WA aja ya. Halo, sebentar Ibu. Di WA aja ya, saya lagi ngajar ya, di WA aja. Ya. Tanya aja Mas Satpam ya, saya lagi ngajar. Ya, dia tanya Mas Satpam, Ustadz Agus gitu. Ya, kasih. Assalamualaikum. Gimana Bu? Maaf.
Ya, kalau zikir al-maksurat itu apa termasuk zikir nabawiyah? Ada hal-hal yang lemah yang di situ ada, maka lebih baik cari yang mudah diseleksi aja, ya. Ya. Ya kan kalau diterangin panjang. Jadi ada pembahasan tentang kelemahan-kelemahan di dalam kitab Al-Ma'surat. Maka lebih baik ibu-ibu kalau yang enggak ini cari yang udah ini aja udah diseleksi ya, udah diseleksi. Ya udah diseleksi. Karena ada ulama-ulama yang sudah menseleksinya, maka lebih baik cari yang sudah diseleksi. Karena kalau dijelasin kan panjang lebar. Kenapa. Intinya ada riwayat-riwayat yang lemah di situ, yang dihindari, yang dibuang dan tidak dibaca lagi karena riwayatnya ada beberapa penjelasan ulama tentang masalah itu. Ya, lanjut. Bismillah Ustadz, apabila suami dan anak-anak hanya mengaminkan doa-doa zikir pagi sore yang saya baca, atau apabila mereka tidak ada berada sama saya, terus saya meniatkan manfaat dan pahala dari membaca zikir pagi sore untuk anak dan suami, apakah bermanfaat juga untuk mereka? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, sebenarnya bacaan itu pribadi, ya, bacaan itu pribadi. Makanya bukan hanya ibu yang baca, anak-anak juga baca semua. Tapi bisa saja gara-gara satu orang di rumah itu Allah berikan keberkahan buat semuanya. Bisa aja dong, ya bisa aja. Karena ibu yang baca akhirnya semuanya dapat perlindungan. Ya, contohnya ya riwayatnya tentunya di dalam surat Al-Kahfi ada cerita seorang bapak yang soleh yang meninggal, kemudian anaknya kan yang ini ya, anaknya kan ditemuin sama Nabi Khidir, rumahnya mau Ya, roboh kan. Allah. Ya, Ya akhirnya rumahnya kan ditegakin lagi. bangunnya di. Kenapa? Abuhuma saleh. Karena anak kecil ini punya bapak yang soleh. Jadi Hmm. bisa saja dengan kesolehan ibu, Allah memberikan keberkahan, penjagaan buat semuanya. Hmm. Tapi kalau bisa semuanya ikut baca walaupun yang dikit-dikit aja. Anak-anak mah jangan diajarin banyak-banyak. Ya, anak-anak mah ya males semuanya kan. Ya, lain kalau kita mah emang udah waktunya kan gitu loh. Makanya anak-anak nih jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Masa kagak gini aja kagak bisa kan gitu. Ya ditulisin, dicek. Kakak jangan lupa baca yang kemarin mamanya ajarin. Ayat kursi 1, kulut 3, falak 3, anas 3. Udah itu aja kakak baca ya. Udah itu aja. Ya karena anak-anak seperti itu mungkin Istighfar nggak masuk ya Ustadz? ya lain lagi kan kalau tadi kalau mau dipilih-pilih kan boleh aja gitu loh ya, dipilih-pilih ya baca yang mana gitu ya, jadi tergantung anaknya mau yang mana kan gitu loh ya. Saya kan jadi kalau misalnya anak-anaknya aduh bacanya aja nggak mau, udah kakak hafalnya apa kan, saya dulu istighfar dia kagak hafal, mak aja kagak hafal, kadang-kadang masih lihat kan gitu loh. Nggak yang habis sholat, kalau setiap habis sholat. Oh lain, oh saya dulu istighfar enggak ya. Oh, enggak. Apa gimana Bu, maaf? Kalau zikir habis sholat, Saidil Istighfar masuk nggak ya? Enggak habis Nggak pagi ya? sore ya, pagi Pagi sore sore aja. aja Oh. ya, pagi sore aja ya. Ya, kalau habis sholat kan ada zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Terus Oh, ada lagi sebelum salam itu kan istighfar juga, istighfar sebelum salam tuh. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba ada. Jadi intinya kalau anak-anak ya kita cari yang gampang aja. Kakak apal apa? Ayat kursi apal, apal. Kulu apal, falak udah. Ayat kursi 1, kulu 3, falak 3, anas 3 dah. Ya, yang tadi jangan ditinggalin aja pokoknya. Gitu ya. iya, iya. Bu, tolong ya dicek anaknya. Jangan cek udah makan belum. Kan selalu kita ngecek anak gitu. Udah makan belum? Ya, jangan main mulu. Selalu dicek. Ya, tapi pernah nggak kita cek? Kakak udah baca belum zikir pagi sore? Belum. Ya udah kalau kakak malas baca ini aja nih ayat kursi. Kulhu 3, falak 3, anas 3 ya. Ya Mi, gitu aja. Udah ya. Jadi Ibu, saya ulangi lagi bahwa bisa saja atas rahmat Allah semuanya dapat keberkahan dengan ibu yang berzikir. Ya, tapi alangkah bagusnya anak-anak suami juga ikut. Walaupun cuma minimalis. Itu saja. Ya, lanjut. Lalu ada yang bertanya kalau ikut zikir pagi petang itu lewat YouTube, bagus nggak Ustadz? Nggak apa-apa, tapi diikutin, bukan ditonton. Ya. Ikutin, lapatnya itu diikutin. Mungkin belum hafal ya, yang belum hafal ya diikutin. Ya, diikutin ya. Jadi hanya mengikuti saja karena biar ibu hafal bacaannya gitu aja. Ya, sekarang kan banyak modelnya, banyak modelnya. Iya. Jadi yang penting jangan ibu dengar doang, tapi ikutin, ya, ikutin.
Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya zikir ratib al-hadad, apakah kita harus menerimanya dengan ijazahkan oleh seorang guru? Apakah bisa langsung kita amalkan? Menurut Pak Ustadz, Nggak bagaimana usah, mengenai ratib al-hadad? Syukran. enggak. Ya baik, saya juga dulu pengamal itu, ya pengamal itu. Tapi setelah saya lama ya, saya lama ngamalin itu tuh lama banget. Hampir sekitar mungkin 4 tahun lah ya saya ngamalin itu ya. Tapi ternyata setelah saya belajar lagi, saya perdalam lagi ilmu-ilmu ya, saya koreksi lagi, ternyata ada banyak hal yang membuat saya meninggalkannya. Ya, salah satunya di dalamnya ada bertawasul kepada yang mati. Ya, di dalamnya ada yang bertawasul kepada yang sudah mati di dalamnya. Kemudian ada beberapa riwayat-riwayat yang tidak dianjurkan untuk dibaca, di situ ada. Ya, jadi saya pribadi termasuk orang yang hafal ya. Dari dulu saya ngamalin wirdul haddad, wirdul syakar, ya, wirdul latif, banyak ya, karena dulu mungkin saya basically pernah masuk ke pesantren yang tidak sunnah gitu ya. Maka saya banyak tahu itu ya. Kemudian setelah saya belajar, saya pergi keluar, saya belajar memperdalam ya. Alhamdulillah saya coba melihat lagi, meneliti lagi. Ternyata banyak hal-hal yang di dalamnya, salah satunya yang agak berat adalah ketika bertawasul dengan yang sudah mati ya, ya. Kemudian juga ada bacaan-bacaan yang tidak ada dalilnya ya, di situ ada. Nah itu kalau mau harus diini lagi sih ada ya, ada ininya ya, tapi intinya saya tidak baca itu lagi ya, tidak baca itu lagi. Saya cukup baca yang Hisnul Muslim saja ya, yang zikir pagi sore. Kalau saya terangkan mungkin panjang, tapi intinya satu hal yang saya membuat tidak baca lagi karena itu. Ya, pakai ijazah, ijazah apaan? Baca Quran aja nggak pakai ijazah. Ya, baca Quran aja kagak pakai ijazah ya. Baca Quran aja kita silakan baca siapa aja. Ya, zikir pagi sore nggak ada ijazah-ijazahnya. Ya, ijazah-ijazah begitu biasanya model-model sufi itu kayak gitu. Ya, sufi itu kadang-kadang apa-apa pakai ijazah, apa-apa pakai ijazah. Ya, apa-apa pakai ijazah. Emang yang nemuin dia apa gitu lah ya. Ya, ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, nggak ada yang minta ijazah baca kitab dia. Ya, termasuk yang zikir-zikir nggak ada ijazah. Karena itu amal soleh. Buat apa diijazahkan? Karena memang itu bukan dari kita, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lain lagi kalau zikirnya ngarang-ngarang, pakai ijazah, karena ngarang-ngarang gitu loh, karangan dia gitu loh. Ya, dan nggak usah dibaca zikir karangan begitu mah. Kenapa? Ya karena tidak ada syar'inya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kadang-kadang ijazah nih, gue ijazah ini, gue ijazah ini. Lah, ini kalau ada ijazahnya berarti yang bikin siapa? Ya, yang bikin saya. Yo, berarti bukan Nabi dong, buat apa gitu loh. Karena Nabi aja nggak pernah ngasih ijazah-ijazah. Abu Bakar, Umar, para sahabat, sampai ulama-ulama salafus saleh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nggak ngasih ijazah kayak gitu ya. Ijazah itu Al-Quran apa ada orang baca ijazah, dapat ijazah dari baca Al-Quran? Tidak. Ya, jadi ibu sekali menaikkan Allah, ya, zikir-zikir ini semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dibaca karena amal-amal saleh. Dia tidak perlu ada ijazah, ya, kecuali sekolah gitu ya. Sekolah ada ijazahnya ya. Jangan suka dikias-kiaskan dengan sekolah ya. Apa yang mudah maka mudahkan ya. Jangan mempersulit, harus ada ijazah seperti itu. Itu biasa model-model apa ya, model sufi kayak begitu. Allahu a'lam. Lanjut. Udah azan belum? Udah Ustaz, udah azan. Udah lama? Masih azan sekarang. Oke, coba ada berapa pertanyaan lagi? 4 kurang lebih Ustaz. Oke, bisa dicepetin Kak? Oke. Bagaimana kalau ada yang sakit koma, tidak bangun lagi sampai meninggal, apa perlu ditalqinkan walaupun dia tidak mendengar? Bagaimana keadaan orang tersebut di alam kubur kalau dia belum ucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya? Syukran. Tugas kita ngelihat yang kayak begitu ya kita talkinin aja. Walaupun mungkin dia nggak dengar di alam nyata, tapi dengar di alam sadar, di alam sananya ya. Mungkin masih hatinya masih ini dan lain sebagainya. Tugas kita nalkinin aja ya, nalkinin aja. Kemudian masalah di alam kubur ya,
orang meninggal itu kan tadi saya bilang, yang penting dalam hidupnya ini tauhid, amal soleh, ngikutin sunnah. Mungkin saja orang-orang yang lain nggak ngucapin kalimat la ilaha illallah, bisa saja ya nggak ngucapin itu. Ya, tapi dalam hatinya penuh tauhid, dalam kehidupannya penuh tauhid. Sekarang coba saya balik pertanyaannya teh. Ada orang ahli maksiat teh, ahli maksiat, ahli syirik. Tapi begitu mau meninggal baca la ilaha illallah, gimana tuh? Makanya la ilaha illallah itu buat ibu-ibu semuanya penting ya belajar tauhid ya. Saya sarankan ibu-ibu semuanya penting belajar tauhid. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah itu kunci. Tapi pertanyaannya, ada giginya enggak? Coba Bu Siska, yang bikin terbuka itu kuncinya apa gigi kuncinya? Gigi kuncinya Ustadz. Oke, ya makanya la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi bagaimana mungkin akan cocok dengan pintunya kalau nggak ada kuncinya, nggak ada gigi-giginya. Makanya banyak orang ngucapin la ilaha illallah, tapi nggak ada giginya, kunci-kuncinya gitu loh. Makanya yang penting bagi kita adalah baca, amalkan kalimat la ilaha illallah ini dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, ya, dalam tingkah laku kita dan keyakinan kita. Jadi jangan cuma ngucapin la ilaha illallah, karena maaf, saya punya video, mungkin pernah Bu Nurul pernah lihat yang sering ikut kajian saya. Mereka ngucapin la ilaha illallah tapi tawaf di kuburan. Ya, saya waktu itu pernah setel video orang tawaf di kuburan sambil baca la ilaha illallah. Ya ini kan mereka ngucap. Jadi yang bisa ngucapin la ilaha illallah itu banyak. Tapi bagaimana akidahnya? Ya, jadi bukan hanya di lisan la ilaha illallah ini. Wa kafara bima yu'bad. Ya, dia juga mengkafirkan apa yang disembah selain Allah. Jadi dia ngucapin la ilaha illallah tapi nggak apa-apa lah itu orang-orang kafir nggak masalah. Astagfirullah. Nggak bisa. Ya, jadi bukan hanya ngucapin la ilaha illallah tapi dia juga meyakini dan mengamalkan dalam kehidupannya. Ya, ini yang terpenting. Jadi saya ulangi, la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi bagaimana mungkin kunci surga akan terbuka pintunya kalau kuncinya nggak ada gigi-giginya. Ya, makanya itu jadi perkataan ulama salaf tentang pentingnya mengetahui kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya dan mengetahui maknanya dan syarat-syaratnya. Banyak yang baca la ilaha illallah tapi nggak ngerti syaratnya, nggak ngerti rukunnya. Ya, seperti itu. Ya, itu aja. Lanjut. Ustaz, apakah ada batasan waktu puasa Daud dikerjakan sampai kapan? Apakah betul Ustaz apa benar yang mengatakan sampai 3 tahun? Tidak ada keterangan tentang itu, tapi setahu saya semampunya. Jadi kalau ada perintah, lakukan semampunya. Puasa Daud minimal 3 tahun. Ya, ini yang ngomong seperti itu harus tunjukkan dalilnya. Ya mungkin saya belum tahu ya, tapi terus terang saya nggak tahu ya batasannya. Tapi yang ada perintah itu semampunya. Ya, larangan tinggalkan seluruhnya. Jadi kalau ada yang bilang puasa Daud itu 3 tahun, coba tunjukkan dalilnya. Ya, tunjukkan dalilnya. Jangan sampai nyusahin orang loh. Ya, nyusahin orang loh. Ya, jadi karena ini agama, ya agama ini harus berlandaskan dalil. Jadi setahu saya puasa Daud silakan yang mampu, yang nggak mampu ya Senin Kamis, yang nggak mampu ya udah 3 hari sebulan, ya yang nggak mampu asal jangan ninggalin yang wajib aja. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita berzikir dengan menambahkan Asmaul Husna? Nggak ada zikir Asmaul Husna. Tidak ada zikir Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim 1000 kali. Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Ghafar, Ya Qahar 700 kali. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq 1000 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, sekian. Enggak ada zikir seperti itu. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi asmaul husna itu bukan buat zikir, tapi dipakai buat tawassul berdoa. Ya Razzaq, mudahkan rezekiku. Ya Ghafar, ampuni dosaku. Seperti itu. Ya, itu pemakaian Asmaul Husna berdasarkan Al-Qur'an. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya, jadi tidak ada zikir Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu untuk diamalkan, dihafalkan, dihayati. Ya, coba belilah buku Syarah Asmaul Husna. Syarah Asmaul Husna. Bagaimana penggunaan Asmaul Husna itu? Ya, setahu saya
Yang ada seperti ya Hayyu ya Qayyum birah matika astagis ya aslih li sya'ni asli kullahu kulahi wala takilni ila nafsi tarfata. ini. Nah, itu kan jadi apa tuh? Jadi itu kan ya Hayyu ya Qayyum. Jadi kan buat doa tuh. Ya birahmatika astagis. Jadi Asmaul Husna itu salah satu fungsinya buat doa. Lanjut terakhir ya. Ya, ini udah ditanya sih sebenarnya Ustaz tadi mengenai maksimal zikir pagi sampai jam berapa. Kadang anak kelupaan, zuhur baru zikir boleh nggak? Kalau Boleh nggak apa-apa. zikir sore itu habis asar atau maghrib Ustaz? Kalau Boleh dua-duanya. Habis masa asar, habis maghrib ada pendapatnya. Yang penting dibaca. Bahkan kalau Komite Fatwa Saudi Arabia bukan habis asar teh. Kapan? Habis maghrib. zuhur. Oh, Habis zuhur. oh gitu. Iya ya. Jadi memang ada banyak pendapat. Insya Allah nanti kita ketemu bahasannya. Jadi karena terlalu banyak yang harus dibahas, jadi mungkin tidak sempat dibahas. Jadi ibu-ibu ada banyak pendapat waktu, tapi yang afdol dari habis terbit matahari, dari habis fajar sampai terbit matahari. Kalau nggak sempat sampai tengah hari. Kalau nggak sempat juga kapan maunya? Habis duhur juga boleh. Ya, kalau zikir asar habis dari mulai habis asar sampai terbenam matahari atau sampai tengah malam. Ada pendapat lagi dari habis maghrib sampai tengah malam. Ini semuanya pakai riwayat ya. Dan insya Allah ini hanya masalah yang afdol aja yang mana ya. Mudah-mudahan yang penting jangan ditinggalin. Itu saja Bu Siska, Bu Nurul, terima kasih pengajian. Kalau heran Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi barokah buat Majelis Ta'lim Lamsa. Mudah-mudahan tetap semangat. Ingat COVID bisa menghalangi Anda keluar rumah. Tapi COVID nggak bisa menghalangi Anda menuntut ilmu. Yang kajian-kajiannya mati silakan gabung di sini. Banyak kajian-kajian saya. Ya, nggak perlu malu untuk gabung, silakan ya. Yang mau untuk memperdalam ilmu agama, justru di saat-saat seperti inilah kita bagus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya pamit diri. Kita ucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insya Allah Ustaz. 2 minggu lagi ya